Hai para sudanas, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pemuda Pemilik Berkekuatan Api yang rilis pada tahun 2024. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diceritakannya ratusan tahun yang lalu terdapat seorang dewa yang memiliki kekuatan paling hebat di seluruh tiga alam dan memiliki sifat yang kejam terhadap siapapun yang bernama Heilong. Kedatangannya ke klan dewa untuk menantang pemimpin klan dewa di sana yang bernama Genggu, sehingga mereka berdua pun berperang selama 100 hari untuk memastikan siapa yang paling terkuat demi menguasai ketiga alam ini. 其中黑龙绞杀黑龙，这场大战。 Heilong yang selama ini berlatih demi ambisinya, pada akhirnya ia pun memenangkan pertarungan tersebut dan menjadi pemimpin klan dewa selanjutnya. Namun di saat itu juga ia harus kehilangan istrinya yang terkena serangan dari musuh yang membuat dirinya sangatlah marah. Heilong yang saat ini menjadi penguasa tiga alam membuat klan siluman harus terkurung dalam kegelapan abadi yang tidak memiliki kesempatan untuk melihat matahari. Klan laut yang saat ini menjadi budak diperintahkan olehnya untuk menjaga gerbang utama. Sedangkan klan manusia harus menerima penderitaan dari generasi ke generasi untuk mencari batu merah yang nantinya dipersembahkan untuk klan dewa. Singkatnya kembali ke masa sekarang, terlihat Xuanzai yang merupakan dewa yang diperintahkan oleh Heilong untuk mendatangi dan mengancam kerajaan Xin karena klan manusia yang sudah terlambat memberikan batu merah itu untuk dipersembahkan kepada mereka. Terlihat Raja Xin dan anaknya bernama Wugeng merasa kebingungan karena mereka yang mendapatkan laporan dari para warganya bahwa batu merah yang mereka dapatkan sangatlah sulit. Dan di saat itu juga Xuanzai pun telah sampai di hadapan mereka. Dikarenakan klan manusia yang terlambat memberikan batu merah itu kepada klan dewa, Xuanzai pun membawakan sebuah perintah dari Heilong bahwasanya klan manusia harus mendapatkan 10 kali lipat batu merah dari sebelumnya, yang membuat Raja Xin sangatlah marah dan menolak perintah tersebut karena mereka yang saat ini kesulitan untuk mendapatkan batu merah tersebut. Bahkan di sana Raja Xin menantang klan dewa untuk berperang karena sudah ratusan tahun klan manusia menjadi budak mereka. Dengan mendengar hal itu, Xuanzai pun menerima tantangan tersebut dan ia akan kembali bersama pasukannya untuk memusnahkan kerajaan Xin saat ini juga. Singkatnya perang pun terjadi. Terlihat para dewa yang memiliki kekuatan khusus mampu membunuh dan menghancurkan ratusan ribu pasukan kerajaan Xin dengan mudahnya. Setelah perang itu selesai, dengan terbunuhnya ratusan ribu pasukan kerajaan Xin, membuat sang raja dan lainnya merasa bersedih dan akan membalas dendam atas perbuatan dari klan dewa. Hingga di malam harinya terdapat sekelompok pasukan yang akan memasuki kediaman sang raja dan ingin membunuhnya. Namun di saat mereka masuk, sang raja sudah tidak ada di sana dan datanglah pasukan kerajaan untuk menangkap mereka. Yang ternyata pasukan itu merupakan pasukan kerajaan milik Jenderal An yang ingin membunuh sang raja dengan alasan karena ia tidak setuju jika mereka berperang lagi dengan klan dewa dengan melihat kembali nyawa ratusan ribu prajurit melayang. Dikarenakan mereka yang merupakan manusia biasa yang tidak mungkin menang melawan klan dewa yang memiliki kekuatan terkuatnya. Namun di sini Raja Xin yang akan tetap berperang dan ingin membalas perbuatan klan dewa selama ini yang sudah menindas klan manusia meskipun nyawanya sebagai taruhan. Oleh karena itu ia meminta anaknya ini untuk tidak ikut dalam berperang karena jika ia mati maka satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan klan manusia. Dan di sini Wugeng pun terpaksa menerima perintah dari sang ayahnya itu. 你想违抗吗？你可是我的儿子，与神族开战，
来。 Di sisi lain, terlihat para warga kota Xin yang kelaparan karena bahan makanan mereka yang sudah habis akibat perang sebelumnya. Dan di sana juga terdapat seorang pria lusuh yang bernama Agao yang selalu bersama dengan seorang perempuan bernama Baicai, yang dimana mereka berdua ini ingin menukarkan ular tangkapan mereka untuk dijual. 老板，见面礼不过分吧？ Setelah mereka mendapatkan uang tersebut, lalu pergi ke sebuah toko untuk membeli bahan makanan. Namun ternyata pedagang di sana justru menaikkan harganya dengan alasan mereka yang sudah sulit mencari bahan makanan. Baicai yang tidak terima alasan itu langsung memarahi pedagang tersebut. Namun pedagang itu justru ingin menyerangnya, yang membuat Agao langsung mengeluarkan teknik bela dirinya. Tak lama kemudian Wu Geng yang merupakan pangeran dari kerajaan Xin pun datang ke sana, yang bertujuan untuk mengawasi para pedagang yang berbuat curang karena menaikkan harga bahan pangan. Namun ketika Baicai melihat pangeran tersebut untuk pertama kalinya, ia pun sangatlah terkejut karena wajahnya yang sangat mirip dengan Agao. Lalu pemilik toko yang menghampiri sang pangeran dengan mengatakan kalau toko mereka yang selalu dikunjungi banyak orang karena harga bahan pangan mereka yang rendah. Dan Baicai yang mendengar hal itu membuat ini merupakan kesempatannya dengan memberitahukan kepada sang pangeran kalau di toko ini justru lebih murah dari toko lainnya. Dan pemilik toko di sana pun mengiyakannya, sehingga para warga yang mendengar hal itu langsung membeli bahan makanan di sana. 有所不知，比他家卖的更便宜的了。 Pemilik toko yang merasa dirugikan akan pernyataan Baicai, ia pun langsung memerintahkan pasukan untuk menangkapnya. 一袋粮食8倍钱。 Tak lama kemudian Wu Geng yang tak sengaja melihat keributan itu langsung datang ke sana dengan meminta penjelasan apa yang sudah terjadi. Dan anak buah pemilik toko di sana memfitnah mereka berdua dengan mengatakan kalau uang yang diberikan untuk membeli bahan makanan sebelumnya ternyata adalah palsu. Wu Geng yang merasa itu merupakan perbuatan yang sudah melanggar hukum kerajaan, ia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka berdua. Namun di sana Agao dan Baicai justru memberontak, dan Baicai yang berpisah dengan Agao justru tertangkap oleh sang pangeran. Di saat pangeran ingin membawanya ke penjara, tiba-tiba ia mendapatkan telepati dari permaisuri yang merupakan ibunya dan menyuruhnya untuk kembali ke istana karena ada sesuatu yang sangat penting tentang kerajaan mereka. Sehingga Wu Geng pun melepaskan Baicai begitu saja. Setelah sampai di sana, permaisuri yang bernama Xin Yue ini mengatakan kepada Wu Geng untuk tidak ikut dalam berperang nantinya, karena jika kerajaan kalah maka Wu Geng merupakan satu-satunya harapan sang ibu dan ayahnya. Di sini sang ibu pun menyarankan untuk Wu Geng mempelajari kekuatan abadi seperti layaknya seorang dewa agar mampu mengalahkan mereka dan klan manusia tidak menjadi budak mereka lagi. Setelah itu ia pun menemui Raja Xin yang sudah mempersiapkan diri untuk berperang. Dan di sini Raja Xin bertekad akan melawan pasukan klan dewa apapun yang terjadi. Walaupun ia tahu klan manusia tidak mungkin menang melawan mereka. Maka dari itu ia pun meminta istrinya ini untuk menjaga anaknya. Karena Wu Geng merupakan satu-satunya penerus dirinya untuk menjaga para warga dari serangan klan dewa nantinya. Yang ternyata permaisuri Xin Yue ini merupakan mantan petinggi klan dewa terdahulu yang berpura-pura menyamar menjadi manusia biasa. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kalau ia merupakan seorang dewa terkecuali suaminya. Sementara di luar sana, terlihat para warga yang masih mencari bahan pokok yang murah untuk dibeli. Tiba-tiba langit pun menjadi gelap yang membuat mereka ketakutan. Yang ternyata itu merupakan tanda pasukan klan dewa datang yang akan menyerang mereka. Mengetahui hal itu Raja Xin yang sudah bersiap dengan memakai baju zirahnya dan dua pedangnya yang selalu berada di belakangnya hanya demi untuk mengalahkan pasukan klan dewa. Namun keenam dewa di sana hanya bisa tersenyum melihat Raja Xin yang sangat nekat untuk membunuh mereka, sehingga satu persatu dari mereka pun turun untuk membunuh pasukan kerajaan Xin.
Sementara di sisi lain, terlihat pasukan kerajaan Bai yang dipimpin oleh Raja Zoufa bersama putranya yang bernama Zogi. Mereka yang masih patuh terhadap klan dewa diperintahkan oleh mereka untuk menyerang kerajaan Xin, sehingga pertarungan pun terjadi. Dengan mengetahui hal itu, Raja Xin pun akan keluar gerbang untuk melawan mereka. Dan tak lama kemudian Wu Geng pun datang ke sana untuk membantu sang ayah. Walaupun ia disuruh untuk tidak ikut oleh sang ayah, namun ia tetap memaksanya. Karena ia yang tidak tega membiarkan pasukan kerajaan Xin terbunuh di hadapannya tanpa melakukan apapun. Melihat tekad anaknya itu, Raja Xin pun mengizinkannya untuk berperang bersama-sama. Terlihat Raja Xin yang mampu mengalahkan pasukan musuh dengan kedua pedangnya. Bahkan salah satu dewa di sana pun terluka akibat serangannya itu, yang membuat semua orang dan para dewa di sana sangatlah terkejut melihat kemampuan Raja Xin yang memiliki kekuatan layaknya seorang dewa. Dan di saat Raja Xin akan membunuh dewa di sana, tiba-tiba ia diserang oleh salah satu dewa lainnya yang membuat Raja Xin pun terpental. Ternyata Raja Xin yang kembali dengan kondisi tubuhnya yang tidak terluka. Bahkan ia pun menyerang salah satu dewa di sana dengan menggunakan kekuatan Phoenix-nya. Dan di saat ia akan diserang kembali oleh salah satu dewa yang berada di atas naga, tiba-tiba istrinya Raja Xin pun datang yang langsung menahan serangan tersebut. Di saat itulah pasukan dewa melihatnya sangatlah terkejut karena Xin Yue yang selama ini menghilang sedang menyamar menjadi manusia biasa. Bahkan di sana salah satu petinggi dewa yang merupakan kakaknya tidak menyangka kalau adiknya masih hidup dan ia bernama Xin Kui. Tidak hanya mereka, Wu Geng pun baru mengetahui melihat ibu dan ayahnya yang memiliki kekuatan seperti klan dewa. Dari sanalah sang ibu memberitahukannya kalau ia merupakan dewa Phoenix yang dulu dikurung di penjara bawah tanah istana kerajaan Xin oleh raja terdahulu. Dan di saat Raja Xin menjabat sebagai raja selanjutnya, ia pun diselamatkan oleh ayahnya itu, sehingga ia memberikan baju sirah Phoenix-nya untuk sang ayah. Dengan melihat kekuatan dari Raja Xin saat ini, Xin Kui pun menganggap kalau Raja Xin lah yang merupakan manusia yang nantinya akan membantai klan dewa sesuai ramalan terdahulu. Oleh karena itu, pemimpin klan dewa yang merupakan Hailong langsung turun ke bumi untuk melawan Raja Xin. Dan seketika itulah semua orang merasa kesakitan di saat Hailong datang ke sana. Namun tidak dengan Raja Xin yang mampu menahan kekuatannya, dikarenakan Raja Xin yang memakai baju sirah yang memiliki kekuatan Dewa Phoenix. Hailong yang merasa senang karena setelah sekian lama ada lawan yang tangguh dan mampu menahan kekuatannya ini. Raja Xin yang menyadari kalau ia tidak akan mampu melawan Hailong karena ia yang merupakan manusia biasa. Namun ia tetap teguh untuk melawannya dengan seluruh kekuatannya demi kerajaan Xin miliknya. Di saat itulah Hailong menggunakan kekuatan segel dinding agar Raja Xin tidak kabur dari sana, yang membuat Raja Xin kewalahan melawan Hailong yang merupakan dewa terkuat di 3 alam. Bahkan Wu Geng bersama pasukan kerajaan Xin membantu sang raja agar keluar dari segel tersebut. Namun mereka yang hanya manusia biasa tidak akan mampu menembusnya. Dan tiba-tiba pendekar pedang dari klan manusia pun datang ke sana yang langsung menembus segel tersebut, yang ternyata ia merupakan adiknya Raja Xin yang bernama Xiu. Dengan kemampuan pedangnya ia pun berhasil menghancurkan segelnya dan Raja Xin pun selamat dari sana. Dengan kedatangan Xiu, Raja Xin pun sangatlah senang sehingga mereka berdua pun bertarung melawan Hailong. Namun mereka bukanlah tandingan Hailong yang merupakan dewa terkuat.
Di sisi lain, terlihat Agao yang saat ini masih berada di dalam kota Shin. Ia pun berlari dengan mengikuti gelang yang ia pakai. Namun tiba-tiba, ia pun pingsan seketika. Kembali kepada Raja Shin yang mulai kelelahan melawan Heilong. Namun dia tidak akan menyerah begitu saja. Sedangkan Xiu yang sedang bertarung melawan salah satu dewa di sana, dan ia pun menggunakan seluruh kekuatan pedangnya demi mengalahkan dewa tersebut. Di saat itulah Heilong yang sudah kehilangan kesabarannya. Ia pun menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Raja Shin, hingga pada akhirnya Raja Shin pun kalah dan mati di sana. Bahkan Xiu yang mengetahui kalau kakaknya sudah mati, ia yang tidak fokus dalam pertarungan membuat dirinya kalah dengan mudahnya. Di saat itulah Heilong yang menang langsung pergi dari sana, sedangkan kerajaan Bai langsung memasuki kota Shin dan akan mengambil alih kota tersebut. Kembali kepada permaisuri yang membawa Wu Geng untuk naik ke atas menara, dan ia pun langsung mengaktifkan kekuatannya yang berhubungan dengan Agao melalui sebuah gelang yang dipakainya. Dan tak lama kemudian, Zhou Qi dan pasukan kerajaan Bai pun tiba di sana untuk menangkap mereka berdua. Namun seketika Xin Kui yang merupakan kakak dari permaisuri pun datang ke sana dengan menghentikan pasukan tersebut. Kedatangannya Xin Kui ke sana untuk mengajak adiknya ini untuk kembali ke istana klan dewa. Namun Xin Yue justru menolak permintaan tersebut yang membuat Xin Kui marah dan menyerangnya. Wu Geng yang melihat itu langsung menghentikan serangan tersebut hingga membuat ia terluka parah. Lalu dengan seketika permaisuri pun langsung bunuh diri. Bahkan di sana ia mengeluarkan kekuatan api Phoenix-nya untuk membakar dirinya bersama anaknya tersebut. Hal itu ia lakukan demi Wu Geng agar dianggap dalam mati oleh semua orang. Wu Geng yang berada di dalam mimpi dan bertemu kembali dengan sang ibu yang mengatakan kalau Wu Geng sebenarnya masih hidup. Ia yang sudah menyadari jika keadaan seperti ini pasti akan terjadi suatu saat nanti. Ia pun menceritakan jika dahulu ia telah membelah jiwa Wu Geng menjadi dua bagian agar Wu Geng yang mati akan kembali ke tubuh satunya yang bernama Agao. Dan ia mengharapkan anaknya ini tidak memberitahukan kepada siapapun tentang hal ini, dengan harapan anaknya ini bisa hidup lebih baik menjadi warga biasa. Lalu di saat itulah sang ibu pun berpamitan untuk terakhir kalinya. Wu Geng yang kembali hidup dan berada di tubuh Agao, ia pun sangatlah sedih dengan keadaan ini. Namun ia akan tetap melaksanakan apa yang dipinta oleh ayah dan ibunya tersebut agar ia tetap hidup dengan menjalani kehidupan yang ada. Melihatnya di sana yang sudah sadarkan diri, Bai Chai pun sangatlah senang dengan kondisi Agao yang saat ini. Namun tidak untuk Wu Geng yang merasa asing terhadap Bai Chai yang selalu memberikan perhatian kepada dirinya. Terlihat Wu Geng yang masih belum bisa beradaptasi di tubuh Agao dan masih menganggap dirinya sebagai pangeran. Dengan melihat tingkah aneh dari Wu Geng, mereka pun mencoba menyadarkannya dengan menyakitinya, bahkan menginterogasinya dengan bertanya siapa dirinya. Dan dari sanalah Wu Geng menyadari kalau ia harus mengikuti tubuh ini agar identitasnya tidak terbongkar, sehingga ia mengatakan kalau dirinya merupakan Agao, yang membuat mereka pun senang karena Agao yang sudah sadarkan diri. Namun di saat waktunya makan, Agao pun merasa jijik dengan makanan yang tak biasa ia makan. Dan di saat mereka sudah tertidur, ia pun berhasil melepaskan ikatannya. Ia yang merasa kesal terhadap Bai Chai, namun ia juga merasa kasihan melihat kehidupan mereka seperti ini. Hingga di pagi harinya, terlihat Raja Shin dan para petingginya yang sudah tewas digantung di gerbang istana dengan disaksikan oleh seluruh warga. Agao yang sudah berada di sana merasa marah, namun apa daya ia hanya bisa melihat dari kejauhan. Bahkan Zhou Qi yang merupakan pangeran dari kerajaan Bai langsung mencambuk jasad Raja Shin, yang membuat Agao semakin marah dengan keadaan ini.
如今在白王的英明引领下， Agau yang semakin geram memutuskan untuk menyerang sendirian. Namun tiba-tiba muncul prajurit kerajaan Shin yang tersisa di bawah pimpinan Jenderal An. Agau yang berteriak bahwa dirinya akan merebut jasad ayahnya membuat sang jenderal pun sangatlah terkejut mendengarnya. Sekaligus merasa senang karena sang pangeran ternyata masih hidup. Kemudian Jenderal An pun memberikan sesuatu untuk meleburkan jasad Raja Shin, sedangkan ia akan bertarung melawan para musuh di sana. Terlihat Agau yang berhasil menghampiri ayahnya dan mengambil plakat Raja Kerajaan Shin di sana. Dengan segera ia pun membakar jasad ayahnya tersebut dengan berdoa agar sang ayah tenang di kehidupan selanjutnya. Setelah itu ia bersama Jenderal An berhasil melarikan diri. Namun Bai Chai yang berada di sana membuatnya terkejut melihat Agau berubah total. Singkatnya mereka pun tiba di sebuah rumah kosong dan di sini Agau menegaskan kepada Jenderal An untuk menyembunyikan identitasnya sebagai pangeran yang saat ini ia merupakan rakyat biasa sebagai Agau yang tinggal bersama seorang wanita dan anak yatim piatu. Di saat ia sedang mencari obat untuk Jenderal An, tiba-tiba Bai Chai pun datang dengan membawa obat ke sana dengan mengatakan kalau ia telah melihat semua yang Agau lakukan tadi. Namun di sini Agau menghiraukannya yang langsung mengobati Jenderal An yang sudah terluka parah. Di sisi lain, terlihat Xuan Chai mendatangi kerajaan Bai dengan meminta batu merah untuk diperbanyak hingga 10 kali lipat seperti permintaan kepada kerajaan Shin dahulu. Dan di sini kerajaan Bai menuruti perintahnya tersebut. Kembali kepada Bai Chai yang menyuruh Agau untuk menangkap ikan untuk menguji apakah pria yang dihadapannya ini Agau atau bukan. Karena Agau yang dulu mampu menangkap ikan dengan mudahnya, namun di sini Agau yang sekarang justru tidak mampu menangkapnya, yang membuat Bai Chai semakin curiga kepadanya. Bahkan di saat perjalanan pulang, Bai Chai yang masih penasaran langsung menyuruh Agau untuk mengambil kayu bakar di sana. Dan Agau yang sekarang kembali tidak mampu mengambilnya, yang membuat Bai Chai langsung menanyakan siapa sebenarnya dirinya. Namun Agau berhasil meyakinkan Bai Chai dengan mengatakan kalau ia yang sudah hilang ingatan sejak pingsan di saat peperangan. Di sisi lain, Zouki yang membawa seorang wanita ke suatu ruangan. Namun setelah wanita memasukinya, ternyata ia ditumbalkan untuk persembahan kepada dewa yang bernama Guimu untuk meningkatkan kekuatannya. Di sana sesat Zouki penasaran kepada seorang pemuda yang melebur jasad Raja Shin, sehingga ia curiga kalau orang tersebut merupakan Wu Geng. Namun tak mungkin masih hidup karena ia sendiri melihatnya tewas bersama ibunya. Mereka pun kembali ke rumah dengan menjalani kehidupan seperti biasanya. Bahkan Agau sudah mulai beradaptasi dengan sekitar dan terutama dengan makanannya. Hingga beberapa hari kemudian, Jenderal An pun sudah mulai pulih dari lukanya. Dan di malam harinya, tubuh Bai Chai yang sangat kedinginan dan ia bermimpi masa kecilnya di saat pertama kali bertemu dengan Agau. Yang ternyata tubuh dingin Bai Chai merupakan penyakit bawaan sejak kecil. Namun tak disangka, dinginnya seketika hilang saat bersentuhan dengan Agau yang memberikan energi hangat dari gelang tersebut. Dan sejak saat itulah Agau sering menyembuhkan Bai Chai ketika penyakitnya kambuh. Namun saat ini, Wu Geng yang berada di tubuh Agau ini tidak mengetahui hal itu, yang membuat Bai Chai semakin kedinginan. Bahkan anak-anak di sana pun mengingatkan hanya Agau lah yang bisa menyembuhkannya. Namun Agau terlihat semakin bingung apa yang harus ia lakukan. Singkatnya, Bai Chai yang pingsan lalu dibawa ke tabib untuk diobati. Dan ia yang sadar kembali justru ingin pulang karena ia tahu kalau penyakitnya ini tak akan bisa diobati oleh sang tabib. Bahkan di sini ia sangatlah kesal kepada Agau yang tidak menyembuhkannya. Maka dari itu, ia merasa yang berada di hadapannya ini bukanlah Agau yang ia kenal. Lalu tiba-tiba di luar sana terlihat prajurit kerajaan Bai yang memaksa para warga untuk bekerja di tambang. Mengetahui hal itu, tabib pun dengan segera menutup pintunya dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi melewati pintu belakang. Karena jika sudah memasuki tambang, maka tak ada satupun yang bisa kembali dari tempat tersebut. Namun setelah keluar, mereka justru terkepung oleh pasukan tersebut sehingga pertarungan pun terjadi.
Agau yang berhasil mengusir pasukan itu dan ia tak sengaja memegang tangan Bai Chai di sana sehingga penyakit Bai Chai pun seketika sembuh. Mereka yang akan pulang tiba-tiba di tengah perjalanan terdapat seekor harimau muncul menyerang. Agau yang kewalahan melawan harimau itu, tiba-tiba datang seorang anak kecil bernama Zaza yang merupakan pemilik harimau tersebut. Lalu Agau yang sudah terdesak pun dengan terpaksa dibawa oleh mereka. Dan tak lama kemudian muncullah Jenderal An yang sangat terkejut melihat Agau dan Bai Chai ditangkap. Singkatnya, Agau dan para warga dibawa menuju tambang untuk menggali batu merah yang akan dipersembahkan kepada klan dewa. Tambang tersebut berada di puncak Gunung Bei yang dikenal sangatlah menakutkan. Siapapun yang sudah memasuki tambang tak akan bisa kembali lagi. Dan setelah jauh berjalan mereka pun akhirnya tiba memasuki tambang. Mereka semua dikumpulkan dan diperlakukan seenaknya. Lalu setelah itu pemimpin tambang yang bernama Chen Jing pun muncul di sana. Dan ternyata Zaza itu juga merupakan anaknya Chen Jing. Kemudian para pekerja semua dikumpulkan untuk diberi tanda di tubuhnya bahwa mulai saat ini mereka adalah budak tambang selamanya. Tak lama kemudian, ketua pekerja yang bernama Yuan Chai pun datang ke sana yang dikenal sangatlah kejam dan tak berperasaan. Agau yang memberontak akhirnya ditandai juga sebagai budak tambang. Semua pekerja menjalani kehidupan sehari-harinya penuh dengan penindasan. Bahkan mereka bekerja hampir seharian penuh harus mencapai target yang ditentukan. Dan jika tak mencapai target, maka tak akan mendapatkan makan dan istirahat. Di sini Agau masih bingung kenapa Heilong sangat berambisi menginginkan batu merah dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan permintaan setiap bulan semakin bertambah yang membuat rakyat semakin sengsara karena mereka yang bekerja tanpa batasan waktu. Sehingga Agau pun protes kepada Yun Chai agar para pekerja beristirahat dulu. Setiap waktunya makan, semua orang tersebut mendapatkannya, namun tidak seperti layaknya memberikan makan kepada manusia. Bahkan di sana Agau beserta teman-temannya tidak diperbolehkan makan, yang membuat Agau pun tak tinggal diam. Di sana Agau dan Bai Chai menjalani kehidupan setiap hari di dalam tambang tanpa pernah melihat lagi matahari. Lalu di saat itu Agau melihat salah satu pekerja yang sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia pun dengan segera menghampirinya. Sang kakek tersebut pun menceritakan tentang seseorang yang tatapannya sama seperti Agau, yang ternyata ia sedang menceritakan Raja Sin Muda yang merupakan satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dari tambang. Namun setelah menceritakan itu, sang kakek tiba-tiba penyakitnya kambuh dan Agau yang melihat itu dengan segera melaporkannya kepada Yun Chai. Sementara sang kakek memberikan seekor burung kecil kepada Bai Chai untuk dijaganya. Dan tak lama kemudian sang kakek pun dibawa untuk diobati. Namun ternyata kakek itu bukanlah diobati melainkan dibuang hingga mati oleh Yun Chai. Setelah itu penyakit Bai Chai yang kambuh lagi dan Agau mencari seseorang yang bisa mengobatinya. Namun hanya sia-sia. Tak lama kemudian Yun Chai dan pasukannya pun datang ke sana. Namun Agau dengan segera membawa Bai Chai dikarenakan ia takut kalau Bai Chai yang akan dibuang seperti kakek sebelumnya. Dan setelah lama berjalan ia pun menemukan jalan buntu. Namun dengan mengejutkan, Yun Chai yang mengikuti mereka justru tidak bisa melihat Agau dan Bai Chai. Dan tiba-tiba kakek yang tadi dibuang ternyata masih hidup. Ia merupakan seorang pendekar yang memiliki kekuatan hebat yang menyamar menjadi pekerja tambang demi bisa bertemu dengan Agau. Lalu sang kakek pun memberikan obat untuk Bai Chai. Dan dengan mengejutkan ternyata sang kakek juga mengetahui siapa Agau yang sebenarnya.
为什么去抵抗神族吗？ Di sini sang kakek akan membantu mengeluarkan Agao dari tambang. Namun ia harus berjuang dulu menjadi seorang budak tambang yang tangguh yang bisa mencuri perhatian Chen. Dengan begitu, Agao akan bisa menyelamatkan semua warga keluar dari tambang ini. Lalu sang kakek pun memberikan dan mengaktifkan kekuatan Agao yang tersimpan, yaitu sebuah jurus pukulan api Phoenix milik mendiang ibunya yang bernama Api Kekacauan. 混沌之火。 Setelah itu terlihat Agao yang beraktivitas sehari-hari seperti biasanya dan masih menunggu waktu yang tepat untuk keluar dari tambang ini. Dan singkatnya beberapa bulan kemudian, kini saatnya Agao mulai merencanakan strateginya. Ia mengajak Bai Chai dan dua rekannya untuk merancang rencananya. Kemudian ia pun mulai menjalankan rencananya dengan bersikap baik kepada para petugas dan selalu memberikan batu merah dalam jumlah yang sangatlah banyak, yang membuat para petugas merasa aneh yang tiba-tiba Agao berubah drastis. Yun Cha yang merasa curiga dengannya, ia pun mengikutinya secara diam-diam, dan benar saja kecurigaannya pun terbukti yang ternyata Agao dan teman-temannya sedang merencanakan untuk melarikan diri dengan menggali sebuah terowongan di sana. Yun Chai pun dengan segera melaporkannya kepada Chen Jing. Lalu Chen Jing pun memerintahkan para petugasnya untuk membawa Agao dan teman-temannya dengan memeriksa terowongan tersebut. Terlihat Agao dan teman-temannya yang sudah tertangkap mencoba meyakinkan Chen Jing bahwa semuanya adalah fitnah. Agao pun menggali terowongan baru hanya untuk menghasilkan batu merah yang lebih banyak lagi. Dan terbukti setiap harinya mereka mendapatkan lebih banyak batu merah tersebut. Lalu tak lama kemudian ia mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa tidak ada tanda-tanda terowongan untuk melarikan diri, yang membuat Chen Jing pun sangatlah marah kepada Yun Chai. Dan ternyata semua ini adalah rencana Agao untuk memancing kecurigaan Yun Chai agar dilaporkan kepada Chen Jing. Sehingga jika tidak terbukti maka kepercayaan Chen Jing kepada Yun Chai akan melemah. Maka dari itu Chen Jing yang tertarik terhadap Agao. Ia pun memutuskan untuk Yun Chai dan Agao bertarung bersama-sama melawan makhluk buas raksasa. Siapapun yang bertahan hidup maka akan diangkat menjadi ketua pekerja selanjutnya dan akan diberikan satu permintaan. Hingga pada akhirnya pertarungan pun dimulai dengan disaksikan oleh seluruh pekerja. Lalu gerbang pun mulai dibuka dan muncullah monster raksasa di sana yang akan membunuh mereka berdua. Terlihat Yun Chai yang sangat ketakutan langsung dihajar hingga tewas seketika. Sehingga kini yang tersisa hanya Agao seorang diri untuk mengalahkannya. Agao yang berhasil mengalahkan raksasa tersebut dengan disambut gembira oleh seluruh pekerja di sana. Sehingga kini Agao pun resmi menjadi ketua pekerja menggantikan posisi Yun Chai dengan dilantik langsung oleh Chen Jing. 走走走，爹爹带你去。每劳作10天，休息1天。 Hingga keesokan harinya Agao yang terlihat berbeda dengan memakai pakaian ketua pekerja. Dengan mengumumkan bahwa mulai saat ini ia berjanji akan memberikan makanan dan pakaian yang layak untuk semua pekerja di sini. Di saat Agao akan menemui Chen Jing untuk melaporkan semua yang berhubungan dengan tambang. Namun di saat mendekati ia pun terkejut melihat tenaga dalam Chen Jing yang begitu luar biasa. Sehingga ia merasa bahwa Chen Jing merupakan pemilik kekuatan tingkat tinggi. Namun anehnya di sini kenapa Chen Jing tunduk kepada kerajaan Bai dan terhadap klan dewa. 能像这个神族有个好人，应该的应该。 Singkatnya 4 tahun kemudian, Agao yang akan menepati janjinya untuk membebaskan seluruh warga dari cengkraman Gunung Tambang. Namun sesuatu yang besar terjadi di dalam sana. Terlihat ada makhluk misterius yang mengancam para pekerja, yang setiap harinya selalu ada yang hilang dibawa oleh makhluk tersebut. Sedangkan di luar sana, terlihat Zhao Qi bersama Dewa Guimu tiba di Gunung Tambang dengan disambut oleh Chen Jing. 请鬼木大神起来吧。 Di saat mereka berjalan, seketika Guimu tersinggung dengan perkataan Chen Jing tentang kekalahannya oleh Raja Xin. Guimu yang marah langsung merendahkan Chen Jing, dan ternyata Chen Jing ini merupakan seorang raja dari kerajaan Wangu yang telah dimusnahkan oleh klan dewa. Ia terpaksa tunduk dan mengalah demi keselamatan putranya, yaitu Zaza.
Kedatangan Pangeran Zouki ke sini karena untuk berlatih tenaga dalam kepada Chen Jing. Namun saat ini Chen Jing menolaknya karena ia sedang disibukkan dengan kemunculan makhluk misterius yang hingga saat ini sudah hampir ratusan orang yang hilang entah kemana. Dan mendengar hal itu, Guimu bersama Zouki akan menyelidikinya secara langsung. Hingga di saat mereka tiba di tambang, Agao pun sangatlah terkejut melihat mereka ada di sini. Tak lama setelah itu, Chen Jing pun memanggil Agao untuk menjelaskan tentang makhluk tersebut. Namun Zouki terkejut karena ia mengenali Agao yang merupakan orang yang telah melebur jasad Raja Xin, dan Agao pun langsung menjelaskan kalau ia bukanlah orang yang dimaksud. Tak lama kemudian makhluk misterius muncul kembali sehingga ia dikejar oleh para prajurit di sana. Bahkan Zouki bersama para petingginya pun ikut terpancing mengejarnya. Yang ternyata makhluk misterius tersebut adalah Agao. Ia melakukannya untuk menepati janjinya. Ternyata semuanya ini rencana mereka, yang dimana para pekerja yang hilang ternyata tidak tewas. Mereka telah berhasil dibebaskan keluar dari gunung tambang ini melalui jalan terowongan yang telah dibuat oleh mereka. Dan di saat Zaza beserta para pengawalnya sedang bermain di hutan dekat tambang, tiba-tiba makhluk misterius itu muncul. Sementara Chen Jing yang sedang melatih Zouki, dan tak lama kemudian prajurit pun mengabarkan bahwa Zaza telah hilang dibawa oleh makhluk misterius yang membuat Chen Jing menjadi marah. Di sini Chen Jing pun memerintahkan semua pekerja untuk berkumpul dalam satu ruangan dan tidak boleh ada yang memisahkan diri. Yang tiba-tiba Bai Chai dibawa oleh pengawal Zouki yang terlihat oleh salah satu temannya, yang ternyata Bai Chai akan ditumbalkan kepada Guimu untuk diserap energinya. Namun dengan mengejutkan, di saat Guimu akan menyerap energi Bai Chai tersebut, tiba-tiba tangannya justru menjadi batu es. Di sini Agao pun mengumpulkan semua orang untuk menyampaikan sesuatu dengan mengatakan kalau penyamaran yang sebenarnya dari makhluk misterius itu adalah dirinya, dengan tujuan untuk membebaskan para pekerja keluar dari tambang, yang membuat mereka semua terkejut dan kagum apa yang telah Agao lakukan. Tak lama kemudian muncullah petugas penjaga pintu, dan dengan mengelabui mereka akhirnya Agao berhasil mendapatkan kuncinya, sehingga Agao dengan segera membawa mereka semua menuju keluar tambang untuk dibebaskan. Mereka pun akhirnya bebas melihat matahari lagi setelah sekian lama terkurung, dan Agao pun sangatlah senang karena telah berhasil menepati janjinya. Namun salah satu temannya mengabarkan bahwa Bai Chai saat ini sedang dibawa oleh Zouki. Agao dengan segera mencarinya, dan tiba-tiba burung kecil pun muncul di sana dengan menunjukkan tempatnya, dan hingga tiba di depan pintu ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Namun ia yang masih lemah justru terpental dan terluka parah oleh serangan Dewa Guimu. Bahkan Guimu yang terus menyiksanya hingga hampir kehilangan nyawanya. Namun Agao langsung meminta maaf kepada Dewa Guimu dengan memohon untuk mengampuni nyawanya ini. Namun di saat Dewa Guimu melepaskannya, ternyata Agao akan meledakkan sebuah guci besar di sana dengan menggunakan kekuatan apinya, sehingga ia bersama Bai Chai pun akhirnya berhasil melarikan diri dari sana. Sementara Chen Jing dan prajuritnya masih mencari putranya, namun tiba-tiba seorang prajurit mengabarkan bahwa Guimu lah yang merupakan makhluk misterius tersebut. Mendengar hal itu, Chen Jing pun sangatlah marah dan segera pergi ke sana karena telah berani menculik anaknya. Sementara Agao dan Bai Chai dikejar oleh belalang beracun milik Dewa Guimu, dan tiba-tiba Chen Jing pun datang ke sana. Ia yang marah kepada Guimu karena dicurigai telah membawa putranya. Bahkan di sana Agao pun meyakinkan Chen Jing bahwa Guimu yang telah membawa Zaza untuk diserap energinya, dengan bukti sebuah kalung dari Zaza ada pada Guimu, sehingga Chen Jing pun langsung menyerangnya dengan teknik kekuatan yang luar biasa.
Dan tiba-tiba muncullah Zouki dengan menjelaskan kebenarannya yang ia dapatkan informasi dari prajuritnya bahwa semua ini adalah rencana dari Agao dan Zaza sebenarnya masih hidup yang saat ini berada di tangannya, sehingga Chen Jing yang mendengarnya pun semakin marah dan langsung mengejar Agao di sana. Setelah berhasil ditangkap, Chen Jing pun mengancamnya untuk mengatakan di mana Zaza disembunyikan. Bahkan Zouki pun akan membunuh Bai Chai kalau Agao masih belum memberitahukan keberadaan anaknya Chen Jing. Dan di saat ia akan membunuh Bai Chai di sana, tiba-tiba monster raksasa tersebut datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun berhasil keluar dari tambang. Namun pasukan di sana masih terus mengejar mereka, dan raksasa itu pun langsung menghentikan pasukan tersebut. Namun raksasa itu tidak bisa menghentikan mereka yang membuatnya mati di sana. Lalu Zouki bersama Dewa Guimu pun datang sehingga pertarungan pun terjadi. Namun Agao yang masih lemah, ia pun tetap tidak bisa mengalahkan salah satu dewa tersebut. Bahkan ia akan dibunuh olehnya. Dan tak lama kemudian datanglah seseorang misterius yang langsung menyerang Guimu yang bernama Fushi yang berasal dari klan laut. Bahkan ia merupakan guru dari Dewa Guimu. Lalu ia menyelamatkan Agao dan Bai Chai yang membuat Chen Jing marah, karena hanya Agao lah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan anaknya tersebut. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Agao dan Bai Chai yang berada di sebuah tempat, dan tiba-tiba datanglah seorang wanita yang bernama Lan Er dengan menjemput mereka pergi menaiki rusa untuk menemui Fushi. Fushi pun datang ke sana yang langsung mengobati luka Agao, dan ternyata Fushi merupakan seorang kakek tua saat berada di tambang yang menolong Agao dan yang memberikan kekuatan pukulan api. Agao yang ingin balas dendam kepada Heilong, ia pun meminta Fushi agar ia bisa bergabung dengannya, dan Fushi pun menerimanya. Di sisi lain, Chen Jing yang sangat sedih dengan kehilangan putranya karena hanya Zaza yang ia punya. Namun tak lama kemudian putranya pun datang dengan selamat, yang membuat Chen Jing sangatlah senang. Di sini Chen Jing yang sangat dendam kepada Agao yang ingin membunuhnya. Namun putranya menjelaskan justru Agao lah yang telah merawatnya dengan baik, hingga ia kini sudah berubah menjadi mandiri dan tidak manja lagi. Kembali kepada Agao yang sudah sampai di istana klan Dewata, sebuah tempat yang indah dan damai. Mereka pun disambut baik oleh semua warga, dan Fushi pun membawanya ke tempat latihan. Terlihat seorang pria bernama Zidian yang merupakan pelatih di sana. Namun dalam pertemuan pertamanya, ia terlihat tak suka kepada Agao. Setelah itu Fushi membawa mereka berdua ke tempat tinggalnya. Namun di sana Bai Chai melihat salah satu barang yang ia kenal, yaitu sebuah cermin ajaib yang ia lihat saat orang tuanya dihabisi, yang membuat ia berprasangka buruk terhadap Fushi yang telah membunuh kedua orang tuanya. Tak lama kemudian pemimpin klan Dewata yang bernama Kongku beserta para petingginya pun datang ke sana, dan Fushi pun mengenalkan mereka. Kembali kepada Guimu yang semakin yakin bahwa Agao merupakan Wugeng, putranya Raja Xin, karena Fushi yang merupakan pendekar terkuat bersedia melindunginya. Namun Guimu lebih tertarik pada kekuatan yang tersembunyi dalam tubuh Bai Chai, yang diduga sebuah kristal kekuatan es dewa kuno yang dicari Heilong selama ini. Di malam harinya, Fushi mengenalkan Agao dan Bai Chai kepada seluruh penduduk, dan untuk sementara waktu mereka berdua akan tinggal di klan Dewata dengan melatih dan mengaktifkan kekuatan Agao. Lalu Fushi pun mengenalkan kepada Agao beberapa guru yang akan melatihnya. Sementara Zidian yang dari awal tak suka kepada Agao langsung merendahkan kemampuannya di hadapan semua petinggi, sehingga ia memanggil seorang pria untuk melawan Agao. Di sini Agao terkejut dengan kemampuan pria tersebut yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Hingga keesokan harinya Agao mulai dengan pelatihan pertamanya, dan ia akan dilatih oleh guru Zongji.
等你准备好再动手。 Guru Zongzi melatih kekuatan daya tahan tubuh hingga Agao terluka parah tak sadarkan diri. Di malam harinya, Baichai yang sangat khawatir dengan keselamatan Agao, ia pun membawanya keluar dari klan Dewata, namun digagalkan oleh Lan Er. Agao yang tersadar dari pingsannya dan langsung menanyakan keberadaan Baichai. Lalu ia pun mencari Baichai yang telah diusir oleh Lan Er. Setelah bertemu, ia pun menjelaskan kepada Baichai kalau ia akan tetap berada di sini. Walaupun sekeras apapun pelatihannya akan ia hadapi demi balas dendam kepada Heilong. Dan sejak saat itulah, Agao pun meneruskan lagi pelatihannya tersebut. Setelah menjalani kerasnya pelatihan, akhirnya Agao berhasil menguasai sebagai besar ilmu guru-gurunya dalam waktu kurang dari sebulan. Namun Fushi menegaskan masih harus berlatih keras sehingga mencapai tingkat tertinggi, karena hingga saat ini belum ada yang mampu menandingi Heilong. Hingga keesokan paginya, Agao yang sedang mencari dedaunan untuk obat tak sengaja melihat Zidian sedang bertengkar dengan Lan Er. Dan pada saat Zidian akan melecehkannya, Agao pun datang yang membuat Zidian pun marah di sana. Agao yang terluka parah hingga nadi jantungnya rusak. Lalu pemimpin di sana mengatakan bahwa penyakitnya susah diobati. Dan di sini Lan Er sengaja merahasiakan kejadian yang sebenarnya kepada sang pemimpin, karena Zidian telah berjasa besar kepada Lan Er di masa lalu. Tak lama kemudian, Baichai pun datang ke sana. Dan setelah mengetahui penyakit Agao yang tidak bisa diobati, Baichai pun mencari cara untuk mengobatinya. Seketika ia teringat kepada Guru Zongzi yang pernah menemukan tanaman obat ajaib yang bisa mengobati semua penyakit. Namun tanaman tersebut hanya mekar 300 tahun sekali yang berada di Gunung Haoyu. Guru Zongzi pun mengantarkannya hingga tiba di tempat yang dituju. Namun ternyata teratai hati seketika mekar saat itu juga setelah diteteskan darah milik Baichai. Dengan susah payah, Baichai akhirnya berhasil mendapatkan teratai hati dan dengan segera ia pun memberikannya kepada Agao. Namun saat akan diminum, tiba-tiba Lan Er datang yang langsung melemparkan obatnya, yang ternyata teratai hati sudah terkena racun dari darah milik Baichai. Dan tak lama kemudian Baichai pun pingsan, yang ternyata Baichai terkena racun mematikan dari Guimu saat berada di tambang. Lalu Fushi pun datang dengan memeriksa, dan dengan mengejutkan ia mendeteksi adanya kekuatan yang sangat besar dalam tubuh Baichai yang tersegel. Namun di sini Fushi merahasiakannya kepada semua orang di sana. Lalu Guru Zongzi mengatakan hanya ada satu cara untuk menyembuhkannya, yaitu dengan mendapatkan tanduk Kyonggi yang berada dalam gunung spiritual, seekor binatang mitos yang sangat berbahaya, sehingga Agao pun memutuskan akan mengambilnya dengan resiko apapun. Hingga akhirnya Agao pun tiba di gunung spiritual, dan tak lama kemudian seekor hewan bertanduk besar pun datang ke sana. Lalu Zidian pun datang ke sana dengan memanfaatkan situasi untuk membunuh Agao. Namun tiba-tiba Lan Er juga datang yang langsung menyelamatkannya. Di sini Agao pun berhasil mendapatkan tanduknya dan dengan segera memberikannya kepada sang pemimpin. Namun tiba-tiba ia pingsan kelelahan dan terluka parah. Singkatnya, setelah beberapa hari, akhirnya Agao dan Baichai pun pulih kembali dan mulai menjalani lagi pelatihannya. Di sini Lan Er akan menjelaskan bahwa tahapan selanjutnya Agao harus menguasai kekuatan langit yang merupakan satu tingkat di bawah kekuatan tertinggi yang dimiliki oleh Heilong.
Di sisi lain, Fuxi yang mendatangi Bai Chai untuk menanyakan kesehatannya. Namun tujuan utamanya Fuxi penasaran dengan kristal yang berada di tubuh Bai Chai. Ia menceritakan bahwa Heilong pernah mengutus jenderal tertingginya untuk mencari kristal di 3 alam. Namun jenderal dan prajuritnya tewas seketika oleh kekuatan kristal tersebut. Fuxi pun menduga bahwa kristal yang berada di dalam tubuh Bai Chai merupakan kristal yang dicari oleh Heilong. Dan seketika Bai Chai pun teringat di masa kecilnya di mana kedua orang tuanya tewas. Lalu Bai Chai pun bertanya balik tentang cermin ramalan yang dimiliki oleh Fuxi, karena cermin tersebut terlihat di bawah seseorang saat menghabisi orang tuanya, yang membuat Bai Chai marah karena diduga Fuxi lah yang telah menghabisi kedua orang tuanya tersebut. Tiba-tiba datang Agao di sana, namun Fuxi sangat terkejut saat Bai Chai mengatakan bahwa Fuxi lah yang telah menghabisi orang tuanya, karena ia yang melihat seseorang memegang cermin itu saat pembantaian, sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi dari klan dewa di saat itu juga. Saat di perjalanan, Agao melihat Guimu yang sedang menuju ke klan Dewata, hingga akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk kembali lagi. Dan benar saja, Guimu yang berhasil menemukan istana klan Dewata. Di sini Guimu yang tak mampu menandingi kekuatan Fuxi, dan ia juga mengatakan kalau para dewa yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju ke sini, sehingga Fuxi pun memerintahkan Lan untuk mengumpulkan semua petinggi, sementara ia akan menghadapi Guimu. Agao yang kembali berhasil mengusir Guimu, dan akhirnya Fuxi pun mengatakan kebenarannya bahwa cermin ajaib pernah dicuri oleh putrinya sendiri yang saat ini menjadi peramal agung klan dewa, yaitu Xin Kui, yang merupakan kakak kandung dari Xin Yue, ibunya Agao, yang berarti Fuxi merupakan kakek kandungnya Agao. Dan setelah itu tiba-tiba para dewa pun datang, sehingga pertempuran pun terjadi. Kemudian Fuxi pun menemui putrinya yang sudah lama tak bertemu. Sementara Lan yang masih mencoba bertahan untuk menghadapi 3 dewa, namun tiba-tiba datang dewa lainnya yang bernama Siking, dan Agao pun langsung menyerangnya. Siking yang sangat kuat membuat Agao tak mampu menyentuhnya. Akhirnya Agao pun bangkit kembali dengan membawa senjata meriam buatan Guru Yuanyi. Siapapun yang menghadapi senjata tersebut, tak akan ada yang mampu menahan kekuatannya. Hingga akhirnya Agao pun berhasil melumpuhkan Siking. Namun ternyata senjata meriam tak mampu melumpuhkannya. Ia bangkit kembali dan tak terluka sedikit pun. Agao yang terluka parah dan ia pun tak bisa bergerak karena tulang rusuknya retak. Namun di saat Siking akan membunuhnya, tiba-tiba Agao pun mendapatkan kekuatan terdahsyatnya, yaitu setara dengan kekuatan Heilong. Namun di sana Lan menegaskan bahwa Agao harus mampu mengendalikannya. Jika tidak, maka kekuatan langit akan gagal dan berakibat fatal terhadap tubuhnya. Di sini Agao tidak mampu mengendalikan kekuatannya, hingga ia pingsan dan lengan kirinya mengeras tak bisa bergerak. Sementara Fuxi yang masih bersama putrinya mencoba untuk menyadarkannya, namun sia-sia, dan akhirnya mereka pun bertarung. Dan ternyata Fuxi kalah oleh putrinya sendiri yang telah memiliki kekuatan terlarang klan dewa. Bahkan di sana Xin Kui dengan kejamnya akan mengambil mata ramalan milik ayahnya untuk mengetahui seluruh rahasia yang dimiliki oleh ayahnya tersebut.
Setelah itu Xin Kui akhirnya mengetahui bahwa Agao merupakan pangeran Wugeng yang merupakan keponakannya sendiri. Sementara Agao semakin lemah tak bisa menggerakkan satu lengannya akibat kekuatan langit yang gagal. Dan di sini Si King sengaja tidak menghabisinya karena ia akan menunggu Agao untuk melawannya kembali. Namun Bai Chai dibawa oleh Si King sebagai tawanannya dan ia akan menunggu Agao di kota Wangxi. Singkatnya, klan Dewata yang hancur dalam sekejap oleh kekuatan para dewa, dan di sana Agao yang masih tak sadarkan diri sedang diobati oleh sang pemimpin. Hingga ia yang sudah sadarkan diri langsung ingin menyelamatkan Bai Chai, namun sang pemimpin menjelaskan bahwa Agao harus memulihkan kondisinya dalam waktu yang lama. Bahkan ia juga menjelaskan bahwa lengan kirinya Agao tak bisa diobati dan hanya keajaiban yang bisa memulihkannya. Saat ini Agao tidak memiliki kekuatan apapun karena jurus pukulan api berada di lengan kirinya. Tak lama kemudian, Lan Er pun datang yang langsung menghampirinya. Di sini Agao pun ingin pergi menyelamatkan Bai Chai, namun Lan Er menjelaskan jika ingin mengembalikan kekuatannya, maka harus belajar lagi dari awal secara bertahap. Lan Er pun menyemangatinya bahwa Fuzi pernah berkata bahwa orang yang dilihatnya di masa depan merupakan Pangeran Wugeng yang akan menyelamatkan 3 alam. Setelah itu para petinggi klan sedang membicarakan masalah yang baru saja terjadi. Tanpa sengaja Agao mendengarkan pembicaraan mereka bahwa Fuzi telah ditangkap oleh Xin Kui, yaitu putrinya sendiri. Hingga keesokan harinya mereka pun mengadakan rapat kembali untuk rencana penyerangan. Lalu Lan Er pun membuka ramalan yang telah diberikan oleh Fuzi bahwa semua orang harus melindungi Agao. Namun ia seketika terkejut saat pesan terakhirnya mengatakan bahwa Bai Chai harus dihabisi. Akan tetapi Lan Er tidak mengatakan kepada mereka. Akhirnya Agao memutuskan akan pergi menyelamatkan Bai Chai dan kakeknya, meskipun dalam kondisi sangatlah lemah yang ditemani oleh Lan Er. Lalu Guru Zongxi memberikan botol ajaibnya dan tak menyangka Zidian yang selama ini membenci Agao, justru untuk saat ini ia memberikan kekuatan petirnya kepadanya. Bai Chai yang baru sadar dari pingsannya sudah berada di kota Wangxi, sebuah kota tua yang telah lama terbengkalai, dan terlihat Si King sedang menunggu kedatangan Agao. Di sini ia pun menugaskan Bai Chai untuk membuatkan makanan bagi para tahanan di sana, dan ternyata Si King menahan para pendekar dari 3 alam. Salah satunya adalah Ziu yang merupakan pamannya Agao. Kembali kepada Agao yang sudah melalui perjalanan panjang untuk menuju kota Wangxi, sedangkan Xin Kui sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Namun ia tak berani menghabisi Agao karena takut ancaman Si King yang memiliki kekuatan hebat daripada prajurit dewa lainnya, sehingga ia membuat rencana untuk menghabisi Agao dengan cara tidak terdeteksi oleh Si King. Singkatnya, Agao yang selamat pun hingga tiba di gerbang kota Wangxi, sementara Lan Er masih menghadapi badai pasir di sana. Agao pun dengan segera memasuki kota tersebut, namun ia kembali lagi ke tempat yang sudah dilalui, dan tiba-tiba ia memasuki dimensi ilusi masa lalu di kota Wangxi yang masih ramai dengan penduduk. Setelah memasuki kota lebih dalam lagi, ia melihat para tahanan yang dikurung di sana. Lalu ia pun terus berjalan menyusuri tempat tersebut, dan tiba-tiba ia melihat Si King yang sedang menganiaya Bai Chai. Di sini Bai Chai pun sangatlah senang dengan kedatangan Agao. Lalu ia pun mengabarkan ada satu tahanan yang diduga dari kerajaan Xin, sehingga Agao pun langsung menebak bahwa ia merupakan pamannya. Dan tiba-tiba Si King pun bangkit kembali, sehingga pertarungan pun terjadi. Di sini Si King sangat kecewa dengan kekuatan Agao yang masih lemah tak mampu menjadi lawan yang tangguh. Sehingga Si King yang berambisi dengan pertarungan, ia pun memberikan kesempatan yang kedua kalinya kepada Agao, dan ia akan menunggu esok malam untuk bertarung lagi yang terakhir kalinya. Namun di sini Agao memohon satu permintaan untuk memasukkannya ke ruang tahanan tengah, dan Si King pun mengabulkannya.
Setelah Agao memasukinya, ia menghampiri seseorang yang berada di sana lalu menyapanya. Awalnya sang paman tak percaya karena menurut informasi dari Bai Chai seluruh keluarga kerajaan Xin telah tewas termasuk Wu Geng. Namun setelah Agao menceritakan kejadian yang sebenarnya, akhirnya Ziu pun terkejut dan tak menyangka ternyata Pangeran Wu Geng masihlah hidup yang saat ini berada di dalam tubuh Agao. Kembali kepada Lan Er yang masih berjuang melawan badai pasir dan akhirnya berhasil menghancurkannya, sehingga ia pun dengan segera pergi menuju kota Wangzi. Sementara Agao yang masih bersama dengan sang paman, ia pun mengatakan bahwa esok malam merupakan pertarungan terakhirnya melawan Si King, sehingga sang paman pun memberikan seluruh kekuatannya kepada Agao. Dan akhirnya seluruh kekuatan Ziu yang dimiliki diberikan kepada Agao, sehingga berhasil mengaktifkan kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kini Agao memiliki dua kekuatan besar, namun harus dikendalikan oleh diri sendiri agar kekuatan tersebut dapat bersatu untuk menghasilkan sebuah kekuatan tingkat tinggi. Dan Agao dengan segera mencoba mengendalikan kedua kekuatan tersebut, sehingga setelah lama berlatih, akhirnya Agao berhasil mengendalikannya. Bahkan lengan miliknya pun pulih kembali. Dan kini tibalah saatnya Agao akan bertarung melawan Si King yang telah siap menyambutnya. Tak lama kemudian, Lan Er pun datang ke sana, namun tiba-tiba Si King marah ketika melihat bulan menjadi warna merah. Dan dengan mengejutkan, mereka bertiga memasuki dimensi ingatan Si King di masa lalu, di mana ia sedang melangsungkan pernikahan dengan klan manusia yang bernama Mingyu. Namun tiba-tiba Xin Ku yang datang diutus Heilong untuk menghukum Si King dengan menyegel seluruh ingatannya dan menjadikan seorang petarung dengan kekuatan abadi tanpa batas, sehingga hanya Heilong lah yang mampu menandinginya. Yang ternyata Si King merupakan putra Heilong, dan sejak saat itulah Si King menjadi brutal dan kejam tak terkendali, terlebih lagi setelah istrinya tewas di tangannya. Setelah semua mengerti kejadiannya, Bai Chai pun memiliki rencana akan menyamar menjadi Mingyu dengan harapan bisa mengembalikan ingatan Si King yang tersegel, dan pertarungan pun terjadi. Dan benar saja, Agao pun belum mampu menandingi kekuatan Si King. Namun saat akan dihabisi, dengan tepat waktu Ziu pun datang ke sana. Namun Ziu juga tidak mampu menandingi kekuatan Si King hingga terpental dan terluka parah. Sedangkan Agao sendiri dirantai tanpa berdaya dan semakin lemah. Namun kali ini Agao akan dihabisi sesuai dengan perjanjian pertarungan terakhir. Dan tiba-tiba kekuatan Agao mencapai tingkat tertinggi, yaitu kekuatan Dewa Alam yang dimiliki oleh Heilong. Tak lama kemudian, akhirnya Bai Chai pun tiba dengan menyamar menjadi Mingyu, dan Si King pun terkejut jika istrinya masihlah hidup. Hingga keesokan paginya seketika ingatan Si King pun kembali seutuhnya, dan dengan mengejutkan saat Bai Chai memegang tangannya, tiba-tiba kekuatan abadi milik Si King hilang yang membuat semua orang yang menyaksikan tak percaya karena kekuatan abadi yang hanya bisa dihilangkan oleh kekuatan dewa kuno. Mengetahui hal itu, para dewa tak menyangka dalam waktu yang singkat Agao memiliki kekuatan tingkat tinggi, sehingga ia memerintahkan dewa lainnya untuk membunuh Agao saat ini juga. Sementara Agao masih berada di kota Wangzi, dan terlihat Ziu sedang memulihkan kekuatan pedangnya. Namun tiba-tiba salah satu dewa pun datang.
Kemudian seorang perempuan datang membantu Agao bernama Qiu dari klan siluman, sehingga dewa itu pun pergi begitu saja karena ia yang tidak akan mampu melawan mereka sendirian. 付出代价。 Setelah itu Qiu pun meminta Agao untuk pergi bersamanya ke klan siluman dan Agao pun menyetujuinya. Di sana Agao pun meminta sang paman untuk ikut bersamanya. Namun di sini sang paman masih memiliki tugas lain dan akan bertemu kembali dengannya suatu saat nanti, sehingga mereka pun berpisah di sana. 无论多么艰苦， Di saat mereka akan meneruskan perjalanannya menuju ke klan siluman, Shinkui seperti biasa sedang mengawasi Agao. Namun kali ini Agao bisa merasakan bahwa klan dewa sedang mengawasinya. Akhirnya Agao tiba di klan siluman, namun ia sendirian terpisah dengan yang lainnya. Agao yang merasa bingung berjalan tanpa arah. Namun saat telapak tangannya menyentuh lantai, tiba-tiba ia membuka sesuatu. Di sisi lain, seorang pendekar tua leluhur klan siluman bernama Yongzi pun datang. Ia terkejut karena selama 100.000 tahun belum ada yang mampu membangkitkan batu langit. Orang yang mampu membangkitkannya merupakan orang terpilih yang akan menjadi dewa perang dan yang akan mengubah nasib 3 alam. 我耀族的命运能否恢复残局？ Sementara Baichai yang terpisah baru tersadar dari pingsannya dengan tubuh yang sudah dirantai oleh 2 orang klan siluman. Namun saat akan dilecehkan, tiba-tiba panglima besar klan siluman bernama Ersing pun datang ke sana. Ternyata ialah yang telah mengundang Agao dan teman-temannya. Bahkan diceritakan klan siluman terbagi menjadi 13 suku dengan mempunyai panglima masing-masing. 我将带兵踏平这罗山。 Kembali kepada Agao yang akhirnya bertemu dengan Lan dan tak lama kemudian terdengar keributan yang ternyata para bandit klan siluman sedang berebut tetesan air bersih yang membuat Agao sangatlah miris melihatnya. 到这里的人 Setelah Agao mau melanjutkan lagi perjalanannya, ia melihat warga klan siluman yang sedang kesakitan oleh penyakit batu, penyakit mematikan kiriman klan dewa yang sangat sulit untuk disembuhkan. Siapapun yang sudah terkena penyakit tersebut, sedikit harapan untuk hidup dan akan berubah menjadi batu. Tak lama kemudian, para bandit pun datang kembali, namun tiba-tiba bumi berguncang hebat. Ternyata setelah 100.000 tahun segel klan siluman akhirnya terbuka yang membuat seluruh warga gembira karena bisa melihat cahaya walaupun hanya melalui celah. Ersing mengatakan bahwa segel langit hanya bisa terbuka oleh orang-orang memiliki kekuatan dewa alam. Ternyata tanpa sengaja Agao telah membukanya saat bertemu dengan Yongzi dan dengan mengejutkan Ersing mengatakan bahwa sebenarnya Baichai berasal dari klan siluman dengan tanda memiliki kekuatan kristal kuno es di dalam tubuhnya. Lalu Agao dan Lan diajak oleh anak kecil bernama Kiting mendatangi pusat perkumpulan klan siluman untuk menemukan Baichai, tempat yang cukup ramai dikunjungi karena banyaknya orang berjualan seperti pasar. Dan dengan mengejutkan, langit pun terbuka lagi di tempat tersebut yang membuat semua orang gembira. Hingga akhirnya Agao dan Baichai pun bertemu kembali. Kemudian panglima besar mengundang Agao dan Baichai ke istananya. Dan di sini Ersing berterima kasih karena dengan kedatangan Agao klan siluman bisa menikmati matahari meski baru sedikit. Lalu Agao bertanya tentang penyakit batu kutukan klan siluman yang terlihat sangatlah menyiksa rakyat. Ersing pun menjelaskan semuanya yang intinya penyakit tersebut belum ada obatnya, sehingga Agao pun akan berusaha membantu memecahkan masalah tersebut. 其实这10万年来， 那一定知道 你心中所想。 Di sisi lain, salah satu panglima klan siluman yang bernama Xiongzi pun marah karena putri kecilnya hilang belum juga ditemukan. Ternyata putrinya merupakan Kiting kecil yang sedang bersama Agao. Dari 13 panglima klan siluman hanya Xiongzi lah yang belum tunduk kepada panglima besar. Ia memiliki karakter yang kejam dan arogan. Lalu tiba-tiba salah satu anak buahnya melaporkan bahwa putrinya kini berada di wilayah kerajaan Ersing. Sehingga tanpa pikir panjang Xiongzi membuat seluruh pasukannya menemui Ersing. 你听二星， Di saat ia akan menyerang, tiba-tiba putrinya pun datang dengan tepat waktu. Namun dengan mengejutkan ternyata Kiting terkena penyakit batu. Lalu Baichai pun mencoba akan menolongnya. Dan tak disangka ternyata kekuatan kristal dalam tubuh Baichai mampu meredam sakitnya, namun belum bisa menyembuhkan.
Setelah itu Agao ditemani Bai Chai mendatangi tempat pemakaman leluhur klan siluman untuk mencari solusi tentang semua masalah klan siluman, terutama untuk mencari obat penyembuhan penyakit batu. Sepanjang jalan banyak orang yang sedang menuju pemakaman untuk berpamitan kepada makam panglima besar kakaknya Ersing yang bernama Tiang Kong. Dan benar saja, setelah tiba di tempat yang dituju, orang-orang tadi berubah seketika menjadi batu. Dan pada saat Agao menyentuh makam Tiang Kong, tiba-tiba memasuki dimensi masa lalu, di mana pada saat itu Tiang Kong menjadi pemimpin seluruh kerajaan klan siluman. Ia sangat dihormati dan disegani oleh seluruh klan siluman. Terlihat Ersing yang masih muda dan juga Xiongzi tunduk mengikuti perintahnya. Kemudian Agao mengikuti kemanapun mereka berdua pergi. Namun tak disangka Ersing menemukan bunga fajar yang bisa menyembuhkan penyakit batu. Saat Ersing sudah memetiknya, tiba-tiba datang mata dewa. Dan dengan mengejutkan, mata dewa memberitahukan kebenaran bahwa bunga fajar sebetulnya tidak bisa menyembuhkan penyakit batu. Malah sebaliknya, ternyata bunga fajar merupakan penyebab terjangkitnya penyakit batu. Semua ini hanya rencana dari klan dewa untuk memusnahkan klan siluman. Dan tiba-tiba Tian Kong pun datang ke sana. Dari sanalah Agao akhirnya mengetahui kebenaran yang mengejutkan. Ternyata bunga fajar merupakan sebuah kebohongan. Namun Tian Kong meminta kepada Ersing untuk merahasiakannya dengan tujuan agar seluruh warga klan siluman mempunyai semangat untuk bertahan hidup di sini. Kembali kepada Putri Xiongzi yang kambuh lagi penyakit batunya yang membuat ayahnya panik. Ia pun dengan segera membawa putrinya itu ke wilayah Ersing untuk menemui Bai Chai. Lalu Agao pun berjanji akan segera membereskan segala masalah yang terjadi pada klan siluman, termasuk masalah penyakit batu. Agao pun berencana akan pergi ke Goa Pentian, tempat terlarang klan siluman, untuk mengambil pusaka bodi api yang merupakan sebuah benda dewa kuno yang bisa menyembuhkan penyakit batu. Agao pun pergi menuju goa dengan ditemani oleh Ersing. Mereka menaiki seekor burung garuda, hewan peliharaan Ersing. Tak lama kemudian mereka pun tiba di gerbang Goa Pentian yang dipenuhi dengan lahar panas. Mereka berdua pun memasuki goa yang berada di balik lahar terjun. Dengan mengejutkan, setelah berada di dalam goa, mereka menemukan seekor burung besar namun hanya tinggal tengkorak. Seketika Agao pun teringat dengan seekor burung yang menyatu dengan ayahnya, yaitu burung Phoenix. Dan saat Agao memegangnya, tiba-tiba burung Phoenix itu pun kembali hidup. Ternyata burung Phoenix menguji ketangguhan mereka berdua. Akhirnya Agao pun mendapatkan bodi api itu. Dan dengan segera Agao pun mengobati Kiting hingga sembuh total dari penyakit batu, yang tentu saja membuat ayahnya sangatlah senang dan berterima kasih kepada Agao. Setelah direncanakan dengan matang, Ersing memutuskan untuk melepaskan bodi api melalui Gunung Zilo agar tersebar luas ke seluruh penjuru klan siluman untuk memusnahkan penyakit batu secara merata. Ritual pun dilakukan sendirian oleh Ersing. Namun setelah lama berjalan, energinya hampir terus habis dan tiba-tiba dengan tepat waktu, akhirnya Agao pun datang membantunya. Terlihat seluruh rakyat siluman berhasil sembuh dari penyakit batu yang membuat mereka semua sangatlah gembira. Perjuangan Agao dan Ersing membuahkan hasil membereskan masalah penyakit mematikan yang sulit diobati, hingga Agao pun terjatuh pingsan karena energinya yang terkuras habis. Sementara klan dewa yang tak pernah menyerah untuk menghancurkan klan siluman, Shin Koi merencanakan rencana liciknya dengan mendatangi klan siluman menemui salah satu bandit dengan memberikan bunga fajar, yang membuat bandit itu pun sangatlah gembira. Padahal kenyataannya bunga fajar merupakan sumber penyakit batu. Di sini Shin Koi menyuruhnya agar bunga fajar ditanam agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Bandit itu pun langsung menanam bunga fajar tersebut hingga menyebar ke seluruh klan siluman. Meskipun klan siluman dalam masa tenang karena sudah terbebas dari penyakit batu, namun dendam antara Xiongzi dan Ersing masih tetaplah berlanjut. Xiongzi yang dendam karena Ersing yang diduga orang yang bertanggung jawab atas kematian Tian Kong. Meskipun Tian Kong merupakan kakak kandungnya Ersing, namun Xiongzi masih tidak terima dengan kematian panglima besar yang sangat ia hormati.
Rencana Xin Kui pun berhasil. Lalu ia pun memerintahkan salah satu dewa di sana untuk mengirimkan kekuatan angin agar racun bunga fajar tersebar ke seluruh penjuru klan siluman. Dan kini tersebar juga ke wilayah dua pasukan yang sedang bertarung. Dan dengan seketika para prajurit pun menjadi batu. Namun tak lama kemudian Agou pun datang menggunakan kekuatan dewa alam. Namun klan Dewata pantang menyerah. Xin Kui pun langsung mengirimkan telepati suara yang mengatakan bahwa Panglima Besar telah membohongi seluruh klan siluman tentang bunga fajar yang bisa menyembuhkannya. Padahal racun mematikan penyebab datangnya penyakit batu tersebut. Bahkan Xin Kui pun mengirimkan bukti dengan menaburkan bunga fajar yang membuat semua orang terkejut sekaligus emosi dan kecewa kepada Ersing. Ersing melakukan semua ini demi amanat kakaknya dan demi kebaikan klannya juga. Namun tak disangka akan berakhir seperti ini. Sebagai pemimpin, ia yang merasa bersalah telah membohongi mereka semua, memutuskan untuk menerima hukuman cambuk di sana dengan mengundurkan diri dari jabatan Panglima Besar. Namun Agou tiba-tiba berhasil meredam amarah seluruh klan siluman termasuk Xiongxi. Agou pun memberikan semangat kepada Ersing bahwa musuh sesungguhnya merupakan Heilong. Jangan menyanyiakan nyawa selain untuk bertarung melawan Heilong. Namun terlihat kesombongan Xiongxi ternyata masih berkorbar sehingga ia menentang Ersing bertarung secara pribadi karena ia sangat berambisi ingin menjadi Panglima Besar dan pertarungan ini merupakan pertarungan yang terakhir kalinya. Siapapun pemenangnya akan menjadi Panglima Besar dan yang kalah harus menerima kekalahannya, tunduk kepada Panglima baru. Hingga akhirnya Ersing kembali memimpin menjadi Panglima Besar. Lalu mereka mengadakan pertemuan untuk menyusun rencana penyerangan kepada klan Dewa. Dan Agou pun berhasil menjatuhkan mereka semua termasuk klan Siluman dan klan Dewata yang asalnya saling bermusuhan. Lalu Lan Er menjelaskan perjalanan menuju klan Dewa bahwa rintangan pertama harus melewati gerbang utama. Lalu tingkatan di atasnya ada para dewa di bawah pimpinan Xin Kui. Hingga tingkatan di atasnya lagi ada kerajaan Raja Bijak di bawah pimpinan Mata Dewa yang memiliki kekuatan 100 kali lipat dari para dewa. Dan setelah semuanya terlalui baru bisa menghadapi Heilong. Setelah mendengar semua penjelasan dari Lan Er, Agou pun memutuskan untuk membuat sebuah perahu besar di kawasan kerajaan Xin yang kini sudah dikuasai oleh kerajaan Bai. Karena di sana ada seorang pembuat perahu yang handal kepercayaan Raja Xin. Namun sebelum ia pergi ke kerajaan Xin, ia akan menemui dulu teman lamanya seperti yang telah dijanjikan oleh burung Phoenix. Dan ternyata teman lama tersebut merupakan Si King. Ia masih hidup dan kembali memiliki kekuatan abadi. Namun ia memilih untuk berdiam diri menebus dosa yang telah diperbuatnya. Agou pun membujuk Si King untuk bangkit kembali dan bergabung melawan kekejaman dari Heilong. Setelah berhasil Si King bergabung dan menyelesaikan permasalahan klan Siluman, Agou, Lan Er, dan Bai Chai pun berpamitan untuk pergi menuju kerajaan Bai. Dan setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya mereka pun tiba di kerajaan Bai. Namun ada yang aneh, semua warga hanya terlihat yang tua dan anak-anak saja. Dan tiba-tiba Lan Er pun merasakan ada yang sedang mengawasi mereka. Kemudian mereka bertiga membagi tugas. Lan Er akan menghubungi klan Dewata, sedangkan Agou akan mencari orang yang pandai membuat perahu. Dan Bai Chai pun akan pulang menemui para anak-anak. Namun ternyata mereka sedang diawasi oleh Pangeran Zouki. Tak lama kemudian tiba-tiba ada seseorang yang kerasukan sedang diatasi oleh para prajurit. Namun ternyata orang tersebut merupakan Jenderal An. Sementara Bai Chai akhirnya tiba di gubuk kecilnya dulu. Ia sedih bercampur senang melihat para anak-anak baik-baik saja. Lalu mereka pun bangun dan senang melihat Bai Chai kembali. Namun ada yang aneh karena mereka membawa dan memakan buah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Buah tersebut bernama buah keabadian yang sengaja ditanam oleh klan Dewa. Siapapun yang sudah memakannya akan ketagihan dan sulit untuk melepaskannya dan akan menjadi kerasukan seperti Jenderal An. Lalu di luar sana ternyata Pangeran Zouki sudah mengepung mereka.
Di saat Pangeran Zhouqi akan menyerang lagi, tiba-tiba ia menghilang dan ternyata ia dibawa oleh Xin Kui dengan mendapatkan peringatan untuk tidak mengganggu Bai Chai sedikit pun karena ia akan melakukan rencana besar kepada Bai Chai. 会对你说明。 Jenderal An pun akhirnya sadar kembali dan saat mereka sedang berbincang tiba-tiba kedatangan dua rekan Agao dulu saat berada di tambang. Mereka kini sudah menjadi prajurit kerajaan Bai yang akan sangat berguna untuk menjadi mata-mata istana. 我才被临时抽调，跟他们。我带你们去见见他。 Sementara Bai Chai masih bersama para anak-anak di sana. Namun saat akan memakan buah keabadian dengan tepat waktu, Agao pun datang ke sana. 我等的就是他。 Akhirnya mereka semua berkumpul kembali. Jenderal An menginformasikan bahwa ia mengetahui keberadaan orang yang dicari oleh Agao untuk membuat perahu besar. Namun sebelum itu Agao akan menyelidiki tentang buah keabadian dan akan menyelidiki keadaan kerajaan Bai yang diduga sedang dalam masalah besar. Dan ternyata Raja Bai dikurung oleh Guimu, sehingga ia pun menugaskan mereka berdua untuk menyelidikinya. 那是天底下最好的东西。 口粮啊！ Dan setelah di tengah malam harinya, Agao mengatakan yang mengejutkan kepada Bai Chai bahwa nanti setelah berhasil mengalahkan Hailong, ia akan menikahinya. 我觉得 Namun tak diduga setelah Bai Chai tertidur, ia didatangi lagi oleh Xin Kui dengan menghasut bahwa sebenarnya Agao merupakan Pangeran Wu Geng, putra Raja Xin, dan Agao yang asli sudah tewas. Hingga di pagi harinya para anak-anak itu membawa lagi buah keabadian. Kali ini Bai Chai dengan tegas melarang mereka untuk memakannya. Dan tiba-tiba Xin Kui yang datang kembali dengan mengatakan jika ingin menghilangkan racun dalam tubuh para anak-anak itu, hanya Pangeran Wu Geng lah yang mampu mengatasinya. Dan dengan segera Bai Chai pun mencari Agao. Di sisi lain, Pangeran Zhouqi yang pernah diberitahukan oleh Agao bahwa sang Raja Bai dikurung dengan kejam oleh Guimu dan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, ia pun mendatangi istana untuk membuktikannya. Dan benar saja tubuh Raja Bai sudah mulai berubah wujud yang membuat Zhouqi sangatlah terkejut. Namun tak lama kemudian datanglah Guimu ke sana. Di saat perayaan kembang api, Agao berencana akan membebaskan Raja Bai dari genggaman Guimu. Ia menggunakan kekuatan dewa alam agar tidak terdeteksi oleh klan dewa. Ia mulai memasuki istana namun ia pun dihadang oleh Zhouqi dan pasukannya. Singkatnya Raja Bai berhasil dibawa oleh Bai Chai. Lalu Guimu terus mengejarnya hingga memasuki sebuah hutan. Namun ternyata Agao berhasil mengelabui Guimu dengan menyamar menjadi Bai Chai. Di saat mereka masih bertarung tanpa diduga, Zhouqi kemudian menusuk Guimu dari belakang. Ia sudah muak dengan kekejaman Guimu ini hingga ayahnya sendiri pun menjadi korban. Dan tiba-tiba, semua orang yang pernah memakan buah keabadian berubah menjadi pohon termasuk pada anak-anak. Namun dengan tepat waktu, akhirnya Ziu pun datang ke sana. Terlihat para anak-anak itu pun terselamatkan. Lalu Ziu pun memerintahkan Lan Er untuk menyebarkan energi yang akan dikeluarkan oleh dirinya dan Agao agar tersebar ke seluruh klan manusia untuk menyembuhkan racun buah keabadian. Setelah semuanya berakhir dan berhasil menyembuhkan seluruh warga, tanpa sengaja Bai Chai mendengar Lan Er memanggil Wu Geng kepada Agao, yang sontak saja membuat Bai Chai semakin percaya kepada Xin Kui bahwa sebenarnya Agao sudahlah mati. Dan di saat mereka sedang berdua, dengan mengejutkan Bai Chai memanggil Agao dengan nama Wu Geng. Sejak saat itulah Bai Chai bersikap dingin kepada Agao hingga hubungan mereka menjadi renggang. Pikiran Bai Chai terus dihantui oleh Xin Kui bahwa Agao yang asli tewas dan Agao yang selama ini menemani merupakan Wu Geng. Bai Chai yang sangat marah dan menuntut Wu Geng untuk mengembalikan Agao yang asli. 他的真实身份是吗？白菜， 说对不起，王哲成。 Kembali kepada Zhouqi yang kini sudah berpihak kepada Agao menemui ayahnya yang sudah sekarat. Ia sangat sedih melihat keadaan sang ayah dan tak lama kemudian sang ayah pun meninggal dunia menjadi pohon. Di sisi lain, Jenderal An yang berhasil menemukan seorang ahli yang akan membuat perahu besar bernama Tuan Zhang. Ia terkejut dan langsung memberi hormat setelah mengetahui yang di hadapannya merupakan Pangeran Wu Geng. Kemudian Tuan Zhang pun memperlihatkan desain kapal yang akan dibuatnya itu. 我会让我们的人
海上遗迹的尽头。 Di sisi lain, ternyata Guillemot masihlah hidup. Ia dirantai di ruang tamu oleh Zouki. Namun saat Guillemot berhasil melepaskan rantainya, tiba-tiba Zouki pun datang. Guillemot yang sudah lemah kini hanya bisa pasrah menuruti apapun kemauan sang pangeran, sehingga Zouki pun meminta untuk dipertemukan dirinya dengan Xin Kui. Dan dalam pertemuan tersebut, Xin Kui meminta agar klan dewa segera melakukan penyerangan besar-besaran kepada Wu Geng. Kemudian Zouki mendatangi Wu Geng. Ia menawarkan akan meminjamkan istananya untuk menggelar ritual penghormatan Raja Xin dan untuk mengembalikan nama baik sang raja di depan semua warga. Namun Agao malah bingung karena ia takut sedang dijebak. Meskipun Zouki sudah bergabung, namun karakternya susah ditebak dan tetap harus waspada. Kembali kepada Bai Chai yang semakin bingung didatangi oleh Xin Kui. Ia membawa Bai Chai ke menara untuk menunjukkan kebenarannya agar Bai Chai lebih percaya. Kemudian Xin Kui menunjukkan sebuah ilusi palsu agar Bai Chai semakin membenci Wu Geng. Dan akhirnya ia pun sepenuhnya percaya kepada Xin Kui. Sehingga Bai Chai ingin membalas dendam kepada Wu Geng atas kematian Agao. Namun di saat ia akan pergi, Lan Er menghadangnya dan mencoba untuk menyadarkannya agar tidak terasut oleh Xin Kui. Namun Bai Chai yang sudah terlalu marah tak bisa mendengarkan Lan Er. Di sini semua rencana Xin Kui sudah terencana dengan baik yang dibantu oleh Zouki. Karena Bai Chai yang memiliki kekuatan dewa kuno kini berpihak kepada Xin Kui. Dan Xiu juga dipastikan tidak akan hadir pada acara ritualnya. Sedangkan Lan Er kini telah berhasil dikurung dalam tahanan. Hingga keesokan harinya ritual penghormatan terhadap orang tua Wu Geng pun digelar. Dengan dihadiri oleh para prajurit dan rakyat kerajaan. Tibalah saatnya ritual penghormatan dimulai. Para pelayan kerajaan pun berdatangan membawa peralatan yang diperlukan. Namun ternyata Bai Chai berada di antara mereka yang langsung saja membuat Wu Geng senang. Ia pun membawa Bai Chai untuk menemani ritualnya. Namun saat ritual selesai, dengan mengejutkan Bai Chai menyerang Wu Geng. Di sini Wu Geng tak menyangka Bai Chai telah berani menyakitinya. Hingga tak lama kemudian Xin Kui dan para dewa pun datang ke sana. Rencana mereka pun berhasil. Kini Wu Geng sendirian dan tak mungkin mampu menandingi mereka semua. Terlebih kekuatan dewa kuno Bai Chai berada di pihak klan dewa. Sehingga tak ada jalan lain, Wu Geng hanya bisa pasrah dan akan berusaha melawan mereka meskipun seorang diri. Di saat mereka akan menyerang lagi, tiba-tiba Bai Chai marah mengeluarkan kekuatan dewa kuno hingga mereka semua tak bisa bergerak termasuk Wu Geng. Dengan dendam yang membara, Bai Chai menghampiri Wu Geng untuk menghabisinya. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba Bai Chai pun kembali berpihak kepada Wu Geng. Tak ada yang menyangka ternyata sandiwara Bai Chai berhasil mengelabui mereka. Semua terencana dengan baik, strategi kepintaran Pangeran Wu Geng yang dibantu juga oleh Pangeran Zouki. Ternyata Bai Chai selama ini hanya berpura-pura saja menuruti kemauan Xin Kui untuk menjebak mereka semua hadir dalam acara ritual penghormatan tersebut. Dan bahkan Wu Geng tak sendirian, mereka pun tiba berdatangan, seluruh pendekar dari 3 alam. Di sini Xin Kui sangatlah senang dengan kedatangan Si King yang ia kira akan membantunya. Namun perkiraan Xin Kui salah karena kedatangan Si King untuk bergabung bersama Wu Geng sehingga pertarungan pun terjadi. Setelah sekian lama mereka bertarung, akhirnya klan dewa mengalami kekalahan yang besar. Hanya 2 dewa yang berhasil melarikan diri, sedangkan Xin Kui sendiri sudah tak berdaya dan terluka parah. Tak lama kemudian Zouki pun datang membawa Guillemot. Tak disangka dengan keberaniannya Pangeran Zouki ini menghabisi Guillemot di depan Xin Kui.
Hingga akhirnya semua berkumpul kembali. Kini hanya Xin Kui seorang yang tersisa dan terluka parah. Wu Geng kini berhasil mengumpulkan 3 alam dan berhasil mengalahkan klan dewa yang berada di bawah pimpinan Xin Kui. Namun saat akan dihabisi, tiba-tiba salah satu dewa dari kerajaan bijak turun tangan dengan memiliki kekuatan 100 kali lipat dari Xin Kui dan dewa lainnya. Di sana Wu Geng dan semua pendekar hanya bisa menyaksikan Xin Kui dibawa oleh anggota Raja Bijak di sana. Mereka semua tak ada yang mampu menandinginya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba turun bunga beracun yang ternyata anggota Raja Bijak lainnya pun datang yang bernama Bai Lian. Mereka memuji keberanian Wu Geng karena ingin melawan Heilong, sedangkan kekuatan anggota Raja Bijak pun tak mampu menandinginya, apalagi menghadapi Heilong yang memiliki kekuatan 100 kali lipat dari anggota Raja Bijak. Namun Wu Geng yang terkenal takut pada siapapun melayani kekuatan Bai Lian di sana. Dengan mengejutkan, orang yang dianggap remeh ternyata mampu menandinginya. Bai Lian pun tak menyangka ternyata kekuatan Wu Geng tak bisa diremehkan. Namun di saat ia akan menyerang lagi, tiba-tiba mata dewa memanggilnya untuk tidak melayani Wu Geng. Di sini semua tak menyangka ternyata kekuatan anggota Raja Bijak jauh lebih tinggi daripada para dewa lainnya. Mereka belum tentu mampu menandingi satu anggota Raja Bijak jika mata dewa tidak memanggilnya. Wu Geng pun harus berusaha meningkatkan kekuatannya untuk penyerangan berikutnya yang akan terjadi jauh lebih dahsyat. Kemudian Jenderal An pun mempersiapkan pasukannya dengan keras pelatihannya agar mampu menandingi pasukan klan dewa. Di sisi lain, Wu Geng yang menghampiri Erxing yang mengatakan bahwa penyerangan menuju ke klan dewa akan dilakukan secara diam-diam dengan menggunakan kapal pengangkut batu merah dari tambang. Erxing ternyata mengetahui bahwa Wu Geng terkena racun bunga anggota Raja Bijak yang terkenal mematikan, namun Wu Geng menenangkannya untuk tidak khawatir. Di sini Wu Geng merasa bersedih dengan kepergian Si King dan pamannya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba jatuh pingsan karena racun bunga Bai Lian. Wu Geng pun diobati oleh pemimpin klan Dewata, namun sia-sia karena racun tersebut adalah racun nomor 1 di 3 alam. Hanya kekuatan dewa kuno lah yang mampu mengobatinya. Bai Chai yang memiliki kekuatan kristal dewa kuno berusaha untuk mengobatinya siang dan malam dalam waktu yang cukup lama. Setelah beberapa hari diobati, akhirnya Wu Geng sembuh dari racunnya. Namun ada yang aneh karena stamina Bai Chai yang tidak berkurang sedikit pun dan malah menjadi bertambah berkali lipat. Sedangkan Wu Geng yang diperiksa ternyata ia kehilangan seluruh kekuatannya meskipun bersifat sementara namun dengan waktu yang tak bisa ditentukan. Setelah itu Wu Geng menemui Zaza meminta tolong untuk dipertemukan dengan ayahnya untuk bernegosiasi meminta bantuan rencana penyerangan menuju ke klan dewa dengan mengangkut batu merah dari tambang. Meskipun kekuatan Wu Geng belumlah kembali pulih, namun rencana tetap harus dijalankan. Kemudian Wu Geng pun pergi menuju tambang dengan ditemani oleh Lan Er tanpa Bai Chai. Ternyata Bai Chai menyimpan rahasia yang mengganggu pikirannya. Saat mengobati Wu Geng, ia kedatangan seseorang berkekuatan besar dalam mimpinya, yang ternyata adalah dirinya sendiri yang mengaku datang dari kekuatan kristal dewa kuno dan bahkan ia diperintahkan untuk menghabisi Wu Geng. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya Wu Geng tiba di tambang batu merah. Ia dan 2 rekannya teringat masa-masa susah di dalam tambang dan tiba-tiba Chen Jing pun datang ke sana. Di sini Chen Jing berpura-pura menyerang Wu Geng padahal kenyataannya ia akan membantu sepenuhnya, namun dengan cara yang berbeda agar klan dewa tidak mencurigainya. Sementara Bai Chai yang semakin terganggu pikirannya dan datang para anak-anak yang mengabarkan banyak orang yang tewas dengan kekuatan es. Bai Chai yang penasaran bergegas pergi menuju kota dan benar saja orang tersebut adalah Xin Kui yang menyamar menjadi Bai Chai. Namun tiba-tiba ada kekuatan besar memasuki tubuh Bai Chai, yaitu kekuatan dewa kuno yang berwujud dirinya sendiri yang pernah ditemuinya dalam mimpi. Hingga akhirnya kekuatan kristal dewa kuno datang berwujud menjadi Bai Chai yang jahat yang bernama Dewa Agung. Sedangkan Bai Chai sendiri tak mampu mengendalikannya yang masih berada dalam tubuhnya. Seketika Xin Kui teringat ramalan yang dilihatnya bahwa ada seseorang yang berhasil menghabisi Wu Geng.
sehingga ia pun akhirnya tunduk dan memberikan hormat kepadanya. Ia melaporkan bahwa ada seseorang yang telah berani melawan klan dewa, yaitu Wu Geng dan teman-temannya. Tak lama kemudian, prajurit kerajaan pun datang ke sana. Kembali kepada Wu Geng yang memenuhi panggilan Chen Jing. Namun setelah berada di hadapannya, ia marah karena pernah menculik Zaza dan membebaskan 3.000 pekerja tambang. Setelah Wu Geng menjelaskan, akhirnya Chen Jing pun mengerti, dan tak disangka ternyata Chen Jing menolak kerjasama dengan Wu Geng. Namun saat mereka akan pergi secara tidak langsung, Chen Jing menyetujuinya dengan memberikan izin untuk mengangkut batu merah yang akan dibawa menuju kerajaan klan dewa. Lalu Lan Er pun memberikan kabar kepada Jenderal An untuk mempersiapkan pasukannya dan memulai pembuatan perahunya. Salah satu prajurit kerajaan di sana mengabarkan bahwa Bai Chai telah dirasuki wujud kekuatan dewa kuno, sehingga Wu Geng pun dengan segera kembali ke kota untuk memastikannya. Namun ternyata Dewa Agung telah memasuki dan menyerang klan Dewata dengan ditemani oleh Shin Kui. Di sana klan Dewata hancur dalam sekejap, dan tak lama kemudian Wu Geng dan Lan Er datang terkejut melihat mereka semua sudah terkapar. Bahkan lebih mengejutkan lagi melihat Bai Chai lah yang telah melakukannya. Namun sesaat Bai Chai yang asli mencoba sekuat tenaga untuk mengendalikannya. Wu Geng dan Lan Er pun mengerti bahwa yang di hadapannya bukanlah Bai Chai melainkan Dewa Agung. Lan Er pun membawa pergi namun tetap dikejarnya, dan akhirnya mereka pun tak berdaya. Di tempat lain, di klan laut, terlihat seorang putri dari Raja Klan Laut bernama Bai Er sedang sendirian menikmati keindahan di dalam laut. Dan setelah berada di permukaan, ia menemukan Wu Geng yang tak sadarkan diri. Ternyata Wu Geng masih hidup, namun terluka parah, dan ia pun dengan segera mengobatinya. Bai Er pun membawa Wu Geng ke suatu tempat di mana leluhur klan laut dimakamkan dengan tujuan akan berterima kasih dan memberikan hormat kepada leluhur klan laut karena tak sengaja memasukinya. Namun setelah berada di sana, sesuatu yang besar terjadi setelah Wu Geng menyempurnakan wujudnya tersebut. Tak disangka kini kekuatan Wu Geng kembali sepenuhnya. Bahkan seluruh kekuatan leluhur klan laut diberikan kepada Wu Geng. Kini ia memiliki dua kekuatan tingkat tertinggi yang jika digabungkan akan mewujudkan kekuatan tanpa batas. Sementara Bai Er yang terluka karena mengobati Wu Geng dibawa ke tempat klan Dewata untuk diobati oleh pemimpin klan Dewata, dan untungnya Bai Er pun masih tertolong. Di sini Bai Er telah bersedia bergabung dengan Wu Geng. Ia akan memandu jalan menuju kerajaan klan Dewa yang sudah pasti dijaga ketat oleh klan laut. Tak lama kemudian Jenderal An pun datang ke sana, dan Wu Geng mengatakan bahwa Zidian dan Lan Er telah tewas di tangan Dewa Agung. Kemudian Wu Geng mendatangi Pulau Ilusi, di mana Ziu pun sedang berada di sana untuk meningkatkan energinya. Kedatangan Wu Geng untuk memohon izin kepada ketua pulau agar pasukan Jenderal An melatih kekuatan dewa di pulau ini. Namun tujuan Wu Geng ditentang keras oleh teman lamanya yang bernama Sang. Ziu pun terpaksa turun tangan untuk melerai perkelahian mereka berdua, dan akhirnya Sang pun bersedia untuk menyampaikan permintaan Wu Geng kepada ketua pulau. Dan tak lama kemudian Sang pun kembali membawa kabar baik bahwa ketua pulau mengabulkan permohonan Wu Geng tersebut untuk berlatih para prajurit di Pulau Ilusi ini. Kemudian Wu Geng pun kembali ke tambang, dan ternyata pembuatan kapal perang akhirnya kelar, siap untuk melaju. Seluruh prajurit telah siap berangkat menuju Pulau Ilusi untuk melatih tenaga dalam mereka. Karena bukan hanya fisik yang harus dipersiapkan, tetapi energi kultivasi yang sangat penting untuk menghadapi kekuatan klan dewa. Dan tak lama kemudian mereka tiba di Pulau Ilusi. Mereka pun bersama-sama meningkatkan kekuatannya. Dan setelah sekian lama berlatih, akhirnya kekuatan Wu Geng bertambah berkali-kali lipat, sehingga ia langsung mengirimkan pesan kepada klan dewa bahwa ia masih hidup.
Tak disangka, ternyata Lan Er masih hidup dan berada di alam dewa. Tak lama kemudian datang mata dewa yang ternyata ia yang telah menyelamatkan Lan Er. Ia pun dibawa ke suatu tempat di mana Fuzi sedang ditahan. Dan Lan Er tak menyangka bisa bertemu lagi dengan Fuzi meskipun dalam keadaan yang memprihatinkan. Lan Er pun mencoba untuk membebaskannya namun sia-sia. Fuzi pun memberikan isyarat bahwa Lan Er harus pura-pura tunduk kepada mata dewa agar memberitahu di mana Heilong berada. 很好，你 Kembali kepada mereka berdua yang akhirnya terpancing oleh Wugeng. Dewa Agung pun dengan segera mendatangi Wugeng yang terdeteksi sedang berada di klan siluman. Namun setelah tiba ternyata Wugeng tak sendirian. Ia ditemani Yongzi yang merupakan tetua leluhur klan siluman. Dan di saat Dewa Agung akan menggunakan kekuatannya, tiba-tiba tak berfungsi sehingga Yongzi pun mengirim mereka berdua ke suatu tempat. Dan akhirnya Wugeng berhasil menghancurkan jiwa dewa kegelapan dalam tubuh Baicai. Lalu Wugeng pun membawanya ke klan Dewata untuk memohon permintaan maaf kepada seluruh klan Dewata. 他一吻而出。 Akhirnya mereka semua berkumpul kembali persiapan menuju ke klan dewa. Kemudian Xiongzi pun mengeluarkan peta alam klan laut dengan menjelaskan beberapa rintangan yang harus ditempuh. Mereka akan menyamar menjadi para pelayan tambang yang membawa batu merah menuju klan dewa. Dan kini tibalah saatnya mereka siap berperang dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya dengan dipimpin langsung oleh Pangeran Wugeng. 要誓死，一旦海灵族上船。 Kapal perang perlahan mulai melaju. Wugeng membawa seluruh pendekar dari 3 alam dan seluruh prajurit kerajaan. Dan setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya mereka tiba di kawasan klan laut. Ketiga kapal pun diperiksa oleh para prajurit. Dan semua pendekar bersembunyi di suatu ruangan khusus dengan dijaga oleh benda yang dimiliki Bayer agar tidak terdeteksi oleh prajurit klan laut. Dan hanya Wugenglah yang menghadapi mereka. Hingga akhirnya mereka pun lolos dari pemeriksaan para prajurit tersebut. Namun tak lama kemudian Raja Klan Laut pun datang. Dan setelah lama bernegosiasi dengan Raja Klan Laut, tiba-tiba datang kekuatan besar yang menyerang mereka. Sebuah kekuatan tingkat tertinggi. Meskipun semua kekuatan disatukan, mereka tetap tidak mampu mengendalikannya. Hingga Xiu pun kerasukan tak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Setelah dirasa tak ada jalan lain, Putri Bayer memutuskan akan menggunakan kekuatan perintah air dari leluhurnya. Ia melakukannya demi menyelamatkan Wugeng dan para pendekar meskipun nyawa taruhannya, dengan harapan Wugeng bisa membebaskan seluruh alam dari genggaman Heilong. Hingga akhirnya kekuatan kehampaan dewa teratasi. Dengan sisa tenaga yang Bayer pun mengobati Xiu yang masih kerasukan. Dan setelah semua teratasi, Bayer pun tak mampu bertahan dengan kehilangan seluruh kekuatan dan energinya hingga akhirnya tewas yang membuat ayahnya sedih. Namun akhirnya ia pun mengizinkan Wugeng melewati wilayahnya. 对不起他。 Di sana pemimpin raja bijaksana mempersiapkan seluruh pasukannya untuk menyambut kedatangan Wugeng. Ia pun memerintahkan 3 prajurit terkuatnya untuk menghabisi mereka semua di gerbang klan laut. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya dengan melewati banyak tempat yang asing. Dan tak lama kemudian mereka telah memasuki wilayah alam dewa. Hingga akhirnya mereka tiba di wilayah peninggalan laut yang telah siap disambut oleh pasukan raja bijak. Sehingga pertarungan pun terjadi. 圣贤殿百神众。 妖族的大 Kemudian pasukan prajurit Raja Bijak tersudutkan dan mengalami banyak kekalahan. Namun ada yang aneh, ternyata setelah tewas mereka hidup kembali, yang membuat mereka semua panik karena pertempuran tersebut akan sia-sia dan akan menguras energi. Dan ternyata semua ini adalah prajurit Raja Bijak Shinzen yang melindungi seluruh prajurit dari kematian. Tidak ada jalan lain, mereka harus menemukan prajurit Raja Bijak Shinzen untuk menghentikannya. Dan akhirnya Xiu memutuskan akan mencari dan menghadapi Shinzen. Sedangkan Wugeng ditugaskan untuk membebaskan Fuzi, sementara yang lain tetap menghadapi para prajurit di sini.
Wugeng yang sudah berhasil memasuki alam dewa untuk mencari kakeknya tiba-tiba dihadang oleh prajurit Raja Bijak Bailian. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia meremehkan kekuatan Wugeng yang padahal telah jauh meningkat pesat. Saat Wugeng akan menyerang lagi, tiba-tiba Bailian mengeluarkan Zaza yang sedang dikurung ketakutan. Namun tiba-tiba Chen Jing pun datang dengan sangatlah marah karena selama ini ia diam demi keselamatan putranya ini. Namun setelah kejadian kali ini tak ada alasan lagi buat Chen Jing untuk diam diri. Prajurit Raja Bijak Bailian berhasil dikalahkan, namun Chen Jing terluka parah dan tak lama setelah itu ia pun tewas di sana. Namun tak disangka Bailian yang kembali berdiri tegak. Wugeng pun akhirnya marah dan tak ada alasan lagi untuk menahan kekuatannya, sehingga Wugeng pun dibawa ke dimensi lain agar tak ada yang mengganggu pertarungan mereka berdua. Hingga pada akhirnya Wugeng pun berhasil mengalahkan Bailian hingga tewas. Lalu mereka berdua pun segera pergi untuk mencari kakeknya tersebut. Sementara Xiu akhirnya berhasil menemukan keberadaan prajurit Raja Bijak Xinzhen. Ia terlihat sangat santai seperti meremehkan karena dari klan manusia. Xiu pun mengeluarkan kekuatannya untuk membuktikan bahwa ia akan mampu menandinginya. Dan akhirnya Wugeng berhasil menemukan kakeknya dengan kondisi yang memprihatinkan. Wugeng dan Bai Chai sangatlah bersedih karena tak menyangka Xin Kui sebagai putrinya sendiri tega membuat ayahnya tersiksa. Namun Fuxi sangatlah senang melihat Wugeng telah berhasil mencapai titik ini, yang tinggal selangkah lagi untuk mengalahkan Hailong. Namun tak lama kemudian Fuxi pun tewas. Dan tiba-tiba Xin Kui yang datang seolah tak menyesali apa yang telah diperbuatnya itu. Hingga pada akhirnya dengan tepat waktu Si King pun datang ke sana. Wugeng disuruh untuk segera pergi mencari Hailong, sementara ia sendiri yang akan menghadapi prajurit Raja Bijak. Wugeng yang akan pergi menghadapi Hailong memutuskan untuk melawan Xin Kui terlebih dahulu. Namun kali ini Xin Kui mengeluarkan kekuatan terakhirnya dengan menyerap seluruh energi para pendekar yang telah ditahan. Xiu yang sudah berhasil mengalahkan Xinzhen, ia mengakui kekalahannya dan memberikan jalan tidak akan menghalanginya lagi, sehingga para prajurit Raja Bijak pun lemah dan mudah untuk dihabisi. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan seluruh pasukan prajurit Raja Bijak. Hanya tinggal satu yang tersisa dari 3 prajurit Raja Bijak yang kini masih dihadapi oleh Si King. Sementara Lan Er yang sudah berhasil memasuki kediaman Hailong dengan segera mengeluarkan kekuatannya untuk menghabisi Hailong yang masih tertidur. Dengan mengejutkan, ternyata Lan Er salah sasaran. Yang akan dihabisi ternyata bukan Hailong, melainkan istrinya yang masihlah hidup. Dan tiba-tiba bumi berguncang hebat, pertanda Hailong akan datang. Dan benar saja, Hailong datang dengan kekuatan yang dahsyat. Ia sangat mencintai istrinya, apapun yang dilakukan demi kebahagiaan istrinya tersebut. Di sini Hailong sangat senang karena sang istri telah hidup kembali setelah kematian 100.000 tahun yang lalu. Berkat manfaat dari batu merah yang selama ini dikumpulkan dari klan manusia. Dan tiba-tiba Hailong pun marah karena telah berani melukai istrinya ini. Tak disangka ternyata Wugeng melihat Lan Er yang masih hidup namun ia terluka parah. Wugeng dan Bai Chai pun mencoba mengobatinya namun sia-sia. Hingga pada akhirnya Lan Er pun tak mampu bertahan dan tewas di sana. Hailong yang masih menemani istrinya yang tak lama lagi ia akan pergi lagi untuk selamanya. Karena kekuatan dari batu merah hanya bisa menghidupkan sang istri untuk waktu yang singkat. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Xin Kui yang berhasil melarikan diri dari kebrutalan Wugeng pun datang di hadapannya. Xin Kui pun marah karena cemburu kepada Hailong dan kecewa karena kesetiaannya selama ini tak ada artinya. Namun Hailong yang menganggap Xin Kui hanyalah debu kecil, dengan sadis ia pun menghabisinya.
dan tiba-tiba Xiongxi pun datang menantang Heilong. Di sini Xiongxi tak mampu menangani kekuatan Heilong hingga terluka parah. Tak lama kemudian Wu Geng dan Bai Chai pun datang ke sana, namun akhirnya Xiongxi pun tewas. Wu Geng pun marah dan menentang Heilong hingga akhirnya Heilong pun datang ke sana. Tiga kekuatan tingkat tinggi tak mampu menandingi Heilong hingga mereka bertiga terluka parah. Tak lama kemudian para pendekar lainnya pun datang. Erxing yang sudah mulai berubah wujud masih bertahan. Namun tiba-tiba ia berubah menjadi batu seutuhnya dan Heilong dengan mudah menghabisinya. Melihat hal itu, Wu Geng pun sangatlah marah, namun saat akan menyerang lagi tiba-tiba datang istri Heilong. Ia mengatakan untuk menghentikan pertempuran tersebut, namun Wu Geng dengan tegas menolaknya bahwa klan dewa harus tetap dimusnahkan. Di sini Heilong pun membuat sang istri ke tempat yang aman. Sang istri pun memohon kepada Heilong untuk tidak menghabisi orang lagi dan membiarkan mereka semua pergi dalam keadaan hidup. Lalu Heilong dengan segera menghampiri mereka, namun tak disangka Heilong disambut dengan serangan. Wu Geng yang tak mampu menandingi kekuatan Heilong. Kali ini Wu Geng terpental dan terluka parah hingga Wu Geng tak bisa bergerak lagi. Lalu tiba-tiba mata dewa mendatangi makam langit untuk membangkitkan kekuatan kristal dewa kuno untuk menghadapi Heilong. Ternyata mata dewa telah merencanakan semua ini dan menunggu waktu yang tepat untuk meruntuhkan kekuasaan Heilong. Mata dewa akan menyambungkan kekuatan kristal dewa kuno yang dimiliki Bai Chai dengan dikendalikan dari makam langit sebagai kuncinya. Dan akhirnya mata dewa berhasil mewujudkan kekuatan maha dahsyat untuk melawan Heilong. Di saat Heilong akan menghadapi mata dewa, tiba-tiba sang istri sudah mencapai batasnya. Ia akan pergi meninggalkan Heilong untuk selamanya. Dan tak lama kemudian istri Heilong pun pergi, yang membuat Heilong semakin marah untuk menghabisi mereka semua. Tak disangka ternyata Heilong tak mampu menandingi kekuatan dewa kuno. Namun Bai Chai yang semakin kesakitan meminta tolong kepada Ziyu untuk melepaskan kristalnya. Dan akhirnya Ziyu pun berhasil yang membuat kekuatan kristal dewa kuno yang dikendalikan oleh mata dewa hancur seketika hingga membuat mata dewa pun tewas di sana. Bai Chai pun akhirnya selamat dan berhasil kembali. Ia langsung menghampiri Wu Geng yang dianggap oleh semuanya telah tewas. Namun tak disangka ternyata Wu Geng masihlah hidup. Mereka pun semua menghampirinya. Dan tiba-tiba Heilong datang kembali meskipun dalam keadaan terluka. Ia akan tetap menghabisi semuanya. Hingga akhirnya Heilong mengeluarkan kekuatan maha dahsyatnya yang bisa menghancurkan 3 alam dalam sekejap. Di saat semua sudah tak mampu lagi menahan kekuatan Heilong, lalu tiba-tiba seluruh tubuh Wu Geng bersinar dan bermimpi ditemui oleh Erxing. Ia pun memberikan pedang pusaka leluhur klan siluman. Dan tak lama kemudian tubuh Wu Geng pun melayang ke udara. Pertanda seluruh kekuatan dari 3 alam sedang menyatu dengan tubuhnya menjadi satu kekuatan tanpa batas yang hanya dimiliki oleh Dewa Perang. Setelah pertarungan dahsyat itu, Wu Geng pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut yang membuat Heilong musnah seketika. Setelah itu, Wu Geng pun kembali ke kerajaan Xin dan disambut dengan hangat oleh Pangeran Zouki dan semua orang karena Wu Geng yang berhasil membuat ketiga alam damai kembali.
Kemudian Ugeng pun mengumpulkan seluruh pendekar ketiga alam dengan memerintahkan mereka semua untuk membangun kembali semua klan yang sudah hancur oleh Heilong. Bahkan di sana Ugeng pun menunjuk Pangeran Zouki sebagai raja untuk klan manusia karena ia yang ingin hidup tenang bersama Baichai seperti warga biasa. Lalu di sana ada juga salah satu prajurit raja bijak yang ternyata masih hidup dan ingin bergabung dengannya, yang nantinya bertugas untuk menjaga kedamaian ketiga alam. Hingga singkatnya beberapa hari kemudian, janji Ugeng yang dulu ia katakan kepada Baichai akhirnya tercapai, yang dimana ia akan menikahinya setelah ia mengalahkan Heilong. Namun setelah pernikahan itu selesai, tiba-tiba Baichai yang merasa lemas pun seketika jatuh pingsan. Yang ternyata ini merupakan hari terakhirnya Baichai hidup di dunia ini, karena sebelumnya ia yang telah banyak mengeluarkan kekuatan demi menguasai tubuhnya sendiri di saat ia dikuasai oleh Dewa Kuno, yang membuat Ugeng pun sangatlah bersedih karena tidak menyangka istrinya secepat ini meninggalkan dirinya seorang diri. Hingga keesokan harinya Zouki yang saat ini menjadi raja klan manusia. Namun sesaat ia merasa tidak pantas untuk menjadi seorang raja, karena sebelumnya ia yang selalu menyiksa orang-orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu ia ingin kembali ke kerajaan bayi miliknya. Namun di sana Ugeng tetap memaksanya, walaupun ia tahu kalau dulu Zouki merupakan seorang penjahat. Namun ia yakin kalau Zouki yang sekarang bukanlah Zouki yang dulu. Lalu ia pun menceritakan kepadanya kalau esok hari ia akan pergi meninggalkan kerajaan ini, karena ia yang masih yakin kalau Baichai masihlah hidup. Oleh karena itu ia pun mengumpulkan seluruh petinggi klan tiga alam untuk berkumpul, dan ia mengatakan di sana kalau ia akan berkelana untuk mencari keberadaan istrinya. Oleh karena itu ia berharap kedamaian tetap terjaga dan mereka harus tetap menjaga kedamaian tersebut walaupun ia tidak ada di samping mereka. Hingga singkatnya beberapa tahun kemudian, Ugeng yang masih yakin kalau istrinya tersebut masihlah hidup, dan ia sudah mengunjungi semua lokasi yang dulu pernah Baichai kunjungi. Namun ia masih belum mengunjungi rumah milik kedua orang tuanya Baichai. Dan ketika sampai di sana, ternyata memang benar Baichai berada di rumah tersebut, yang membuat Ugeng pun sangatlah senang karena bisa bertemu kembali dengan istri tercintanya itu. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.